Gadis cantik ini bernama Myung, seorang sekretaris di firma hukum yang bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup. Karakter Myung sangatlah ceria dan memiliki aura yang positif. Kekurangannya adalah Myung tak bisa berkata tidak kepada teman-temannya, hingga ia kerap dijadikan pesuruh untuk sekedar membeli kopi dan sarapan, dan hal itu pun berlangsung hampir setiap harinya. Meskipun Myung banyak membantu pekerjaan di luar tanggung jawabnya, namun ia tak pernah mendapatkan apresiasi dan bahkan tak dianggap keberadaannya oleh sang atasan. Hari itu, pengacara di kantornya menyuruh Myung membelikan permen untuk anaknya. Seperti biasa, Myung tak bisa menolaknya. Saat hendak pulang dari mall, ia melihat anak kecil berada di dalam bahaya karena akan menuruni eskalator seorang diri. Myung pun berlari untuk menolongnya, namun sayang, ia malah menabrak dua anak kecil yang membawa banyak bola. Alhasil, bola itu pun berhamburan yang seketika membuatnya tergelincir karena ia menggunakan sepatu hak tinggi. Myung tak sengaja bersinggungan dengan seorang pria yang kebetulan baru saja membeli cincin lamaran untuk kekasihnya di mall yang sama. Keduanya pun tak bisa mengendalikan diri dari banyaknya bola yang mengganggu langkahnya, hingga pada akhirnya keduanya terjatuh bersama. Kejadian itu pun membuat permen Myung berhamburan dan cincin si pria menggelinding entah kemana. Pria itu pun berusaha mencari cincin yang sangat berarti baginya, hingga ia menuruni eskalator. Namun langkahnya pun terhenti karena di lokasi itu banyak anjing yang akan mengikuti kontes. Karena menyenggol tempat makanannya, keduanya pun dikejar karena dianggap sebagai pengganggu. Ketika sampai di jalan buntu, pemilik hewan itu pun datang dan menyelamatkan keduanya. Beruntungnya, Myung berhasil mengambil cincin sebelum adegan pengejaran tadi. Namun pria itu marah karena cincin yang ia beli spesial untuk kekasihnya justru dipakai duluan oleh gadis yang belum ia kenal. Pria itu diketahui bernama Ligon, seorang pengusaha kaya raya, tampan dan karismatik. Ligon menjadi pimpinan di perusahaan alat rumah tangga bernama Jang-in Chemical. Ia memiliki karakter yang tegas, cerdas dan sangat berwibawa. Pernah suatu ketika, Ligon tak segan memecat model yang tidak profesional dalam mengiklankan produk sampo dari perusahaannya. Terlebih, model itu bahkan menganggap jika produk Ligon tidak bermutu. Mereka pun tak menyangka, meski Ligon sebagai pimpinan perusahaan, namun pria itu sangat totalitas dan mau terjun ke lapangan untuk sekedar memberikan contoh pada model-modelnya. Walau usianya telah matang, namun Ligon belum juga menikah. Hal itu pun membuat para tetua dari keluarganya sangat khawatir. Di sebuah acara perjamuan, para tetua mendesak Ketua Wang yang merupakan nenek Ligon agar cucunya segera berkeluarga demi meneruskan garis keturunan. Di luar dugaan, Ligon justru datang dan memberikan pengumuman bahwa ia akan segera menikah beberapa bulan lagi, mengingat pacarnya akan segera datang ke Korea. Pacar Ligon adalah seorang gadis cantik bernama Sera yang merupakan penari balet. Dalam waktu dekat, ia akan berhenti dari profesinya dan menetap di Korea untuk memulai lembaran hidup baru bersama Ligon. Kembali pada Myung, sepulang dari toko permen, atasan di kantornya memberikan informasi jika hari ini adalah perayaan ultah perusahaan ke-10. Sebagai penghargaan bagi karyawan, ia akan membuat undian dengan hadiah menginap di resort mewah di daerah Macau. Secara mengejutkan, Myung adalah orang yang terpilih, namun tiket itu berlaku untuk pasangan, sehingga Myung harus mengajak satu orang lagi. Karena teman dan ibunya menolak diajak berlibur, Myung berencana menjual tiket yang ia dapat kepada temannya yang berminat. Di tengah kebimbangannya, salah satu pengacara di kantornya yang bernama Tuan Min mengajak Myung untuk makan malam. Myung pun sedikit grogi karena pria itu memang sudah lama ia taksir. Myung dibuat kegeeran dan mengira jika pengacara Min benar-benar menyukainya. Terlebih pada keesokan harinya, pengacara Min mengirimkan pesan dengan kalimat yang sangat perhatian. Sepertinya pengacara Kim mendekati Myung hanya untuk mendapatkan liburan gratis dan menjadi partnernya ke Macau. Myung yang lugu pada akhirnya mengajak pengacara Min untuk liburan bersama karena ia yakin jika pria itu akan mengungkapkan perasaannya. Di tempat berbeda, Ligon sedang mempersiapkan lamaran kepada Sera. Seorang manajer merekomendasikan resort mewah di Macau karena tempat itu merupakan tempat pertemuan awal antara Ligon dan Sera. Tanpa disangka, Sera rupanya datang lebih awal ke apartemen Ligon. Ligon pun segera menyembunyikan rencana lamarannya agar ia tidak ketahuan. Terpisah dalam waktu yang cukup lama, membuat keduanya tak kuasa membendung kerinduan. Singkat cerita, tibalah Ligon di daerah Macau dan segera melakukan penataan lokasi untuk melamar pujaan hati. Foto dipasang, bunga-bunga pun ditata, dan musik orkestra siap mengiringi. Hal yang tidak diketahui oleh Ligon, ternyata ada dua musuhnya yang saat itu menyamar sebagai karyawan resort. Mereka berdua ingin menjebak Ligon dengan memasukkan obat ke dalam minuman dan mengirim wanita penghibur ke kamarnya. Sayangnya, belum sempat diberikan, minuman itu justru jatuh ke kolam. Di waktu yang bersamaan, Myung dan pengacara Min tiba di Macau. Saat tiba di resort bintang 5 yang sangatlah mewah, pengacara Min langsung menuju ke area kasino dan menyuruh Myung untuk beristirahat duluan. Di sana pengacara Min tergoda oleh seorang wanita cantik yang bernama Nona Kim. Beberapa jam menunggu, Myung berusaha mencari pengacara Min karena ia merasa tak enak badan. Ketika sedang duduk di dekat kolam, Myung mendengar seorang pria yang berbicara sendiri dengan kata-katanya yang terdengar romantis dan tulus untuk melamar kekasihnya. Tanpa sadar, Myung tiba-tiba bersin dan terdengar
oleh si pria yang ternyata adalah Ligon. Miyong yang panik berusaha untuk bersembunyi. Ia bahkan meminumnya hingga habis karena mengira jika minuman tersebut masih steril. Usai meminum miras bercampur obat pembangkit gairah, Miyong merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Penglihatannya kabur, jalannya pun sempoyongan. Ia lalu memutuskan kembali ke kamar karena tak kunjung menemukan pengacara Min. Sementara itu, dua musuh Lee Kun terus mengikutinya hingga ke tempat spa. Di sana, mereka membayar terapis yang menangani Lee Kun, lalu memintanya untuk pergi. Salah satu dari musuh Lee Kun lantas memasukkan obat penambah gairah ke minuman yang ada di sana. Lee Kun yang sangat antusias tentang acara lamarannya pun menenggak minuman yang disodorkan tanpa menaruh rasa curiga. Usai meminum miras itu, Lee Kun baru menyadari bahwa dua terapis yang ada di dekatnya adalah Tuan Park beserta seorang rekan. Keduanya yang ketahuan segera memohon pada Lee Kun untuk membatalkan pemecatannya terhadap seluruh karyawan di pabrik sabun. Namun Lee Kun tak peduli, ia justru meninggalkan mereka sembari berjalan terhuyung-huyung. Setibanya di kamar, Lee Kun ingin tetap terjaga karena hendak menunggu Sera datang. Namun efek obat itu begitu kuat hingga Lee Kun langsung tertidur di kasur. Tak lama kemudian, dua musuh Lee Kun masuk dan membuka seluruh pakaiannya dan mengganjal pintu kamar agar wanita suruhan mereka bisa dengan leluasa masuk demi menjebak Lee Kun. Saat dua orang itu keluar, mereka tanpa sengaja membuat angka 9 di pintu kamar Lee Kun memutar ke bawah hingga menjadi angka 6. Kesalahan fatal itu membuat Miyong salah masuk ke sana dalam keadaan setengah sadar. Lalu terjadilah malam penuh gairah di antara Lee Kun dan Miyong. Keesokan harinya, baik Lee Kun maupun Miyong sama-sama heboh dengan keadaan keduanya yang tak berbalut sehelai benang pun. Belum habis keterkejutan mereka, tiba-tiba Tuan Park dan rekannya yang ternyata adalah kakak ipar Miyong masuk ke dalam sembari menyalakan kamera video. Di luar dugaan, mereka juga ikut terkejut ketika melihat Miyong yang ada di balik selimut. Dua orang itu lantas kabur keluar kamar, sementara Lee Kun dan Miyong sibuk merapikan diri sembari terus berdebat tentang apa yang keduanya alami. Lee Kun terus menuduh Miyong bersengkongkol dengan Tuan Park dan kakak iparnya, sementara Miyong terus menyangkal karena ia memang tak tahu apa-apa. Lee Kun baru berhenti mengintimidasi Miyong ketika karyawan hotel membuktikan bahwa Miyong adalah tamu di kamar 2006. Lee Kun juga melihat sendiri bagaimana angka 9 di pintu kamarnya telah berputar ke bawah menjadi angka 6. Saat kembali ke kamarnya, Miyong sangat terkejut mendapati wanita lain yang sedang bersama pengacara Min. Namun bukannya merasa bersalah, pria itu justru menghina Miyong dan mengatainya gadis yang mudah dipakai dan dibuang. Lee Kun yang hendak mengembalikan sepatu Miyong yang tertinggal di kamarnya melihat kejadian itu dan langsung naik pitam. Ia lantas membawa Miyong pergi setelah membalas ucapan pengacara Min dengan kata-kata yang jauh lebih merendahkan. 넌 그냥 렉이야, 쓰레기. 너 같은 건 Melihat nasib Miyong yang dicampakkan oleh orang yang dicintainya membuat Lee Kun ikut meradang. Wajar saja, beberapa saat sebelumnya Lee Kun menerima pesan dari Sera bahwa kekasihnya itu tak jadi menyusulnya ke Makau. Setelah bertahun-tahun berjuang di panggung balet, Sera pada akhirnya mendapat tawaran menjadi pemeran utama. Lee Kun pun merasa dicampakkan. Ternyata bagi Sera, cinta Lee Kun tak lebih penting dari karirnya di dunia balet. Karena merasa senasib, Lee Kun akhirnya membawa Miyong untuk didandani secantik mungkin oleh perias handal. Tujuannya tak lain adalah membalas dendam dan menunjukkan kepada pengacara Min bahwa Miyong bukanlah catatan tempel, melainkan lem super yang bisa membuat orang terluka jika berusaha menghancurkannya. 당신이 얼마나 대단한 사람인지 보여줄 거예요. Lee Kun lalu mengajak Miyong ke kasino tempat pengacara Min dan wanitanya berada. Mereka pun terlibat dalam permainan kartu di meja yang sama. Awalnya, pengacara Min selalu menang. Miyong yang melihatnya lantas cemas dan takut membawa sial bagi Lee Kun. Namun Lee Kun justru terlihat santai dan terus menaikkan taruhan. Tak diduga, saat pengacara Min sudah yakin ia akan menang banyak, Lee Kun meminta Miyong mendoakan chip yang dipegangnya. Lee Kun tak salah menilai bahwa Miyong adalah Dewi Fortuna sejati karena setelahnya, Lee Kun menang banyak hingga semua chip yang dipertaruhkan pengacara Min jatuh ke tangannya. Seharusnya kesempatan itu digunakan Miyong untuk membalas pengacara Min. Namun hati Miyong yang terlalu baik tak tega untuk melakukannya. 왜 이래? 같은 회사 다니면서 이런 거 좀 아니잖아. Seusai berjudi di kasino, Miyong dan Lee Kun mengobrol dari hati ke hati di halaman hotel. Lee Kun meminta Miyong agar tidak terlalu baik kepada siapapun dan mulai memikirkan dirinya sendiri. Ia juga meminta agar Miyong melupakan kejadian di malam sebelumnya. Miyong pun tak keberatan karena memang merasa mereka takkan pernah bertemu lagi. Mereka pun berpisah setelah mobil jemputan Lee Kun datang. Semenjak mendengar kabar Sera meninggalkan Korea, para tetua mulai gelisah karena rencana pernikahan Lee Kun sudah pasti batal. Mereka pun mendesak ketua Wang untuk mengizinkan Lee Yong menggantikan Lee Kun jika dalam 1 tahun ke depan Lee Kun belum juga memberikan keturunan. Ketua Wang akhirnya mengizinkan Lee Yong dan ibunya tinggal bersama mereka. Lee Kun juga terpaksa membiarkannya bekerja sebagai asisten manajer di perusahaannya, meskipun penampilan Lee Yong yang tampak bodoh dan tak tahu apa-apa. 사장님이라고 불러, 이 싸가지 없는 새끼야. Kesempatan yang Lee Yong tunggu akhirnya tiba juga. Siang itu, Lee Yong melihat Lee Kun menerima paket misterius yang cukup membuatnya kesal. Sebenarnya, paket itu dikirimkan oleh Tuan Park yang mengancam akan menyebarkan video Lee Kun ketika tertangkap basah berbuat asusila di hotel.
Li Gon yang meradang lantas berniat menemui pengacaranya untuk menuntut Tuan Park. Tanpa Li Gon sadari, disk lepas berisi videonya ternyata tertinggal di meja kantor. Kesempatan itu pun digunakan oleh Leong untuk menyalin video tersebut dan menyimpannya dengan niat jahat. Ketika Li Gon menceritakan tentang video pemerasan itu, pengacara Hong memberi saran agar tak menuntut Tuan Park karena bisa membahayakan reputasinya. Bagaimanapun, jika publik tahu video Li Gon bersama wanita di hotel, citranya pasti akan tercemar dan berdampak dengan keberlangsungan perusahaan. Hong pun meminta Li Gon agar bernegosiasi langsung dengan orang-orang di pabrik sabun, alih-alih memenjarakan mereka. 그 사람들은 절 싫어하거든요. Sementara itu, Miyong yang tengah bekerja baru menyadari kejanggalan dalam tubuhnya ketika temannya meminta bantalan hangat karena kram datang bulan. Miyong pun mulai menghitung kapan terakhir kali ia menstruasi dan pada akhirnya memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan. Garis 2 yang terpampang jelas di tes pack membuat Miyong merasa gelisah. Sebenarnya, ia sempat beberapa kali bertemu dengan Li Gon, namun ia sengaja tak ingin memberitahu tentang kabar kehamilannya. Terlebih saat itu, Li Gon berkata telah kembali bersama Sera. Rasa bersalah membawa Miyong pergi ke gereja. Dalam bilik pengakuan dosa, Miyong menceritakan kehamilannya pada seorang pria yang dikiranya pastor. Pria itu tak menyangkal, melainkan terus mendengarkan keresahan Miyong. Si pria di dalam bilik itu bernama Daniel, seorang desainer terkenal asal Amerika. Ia datang ke Korea untuk mencari adiknya yang terpisah saat masih kecil karena diadopsi oleh orang tua yang berbeda. 현재로선 이분이 동생일 확률이 가장 높습니다. Usai mengakui dosa-dosanya, Miyong memutuskan kembali ke Pulau Yeol dan memberitahu ibunya. Namun ketika tiba di sana, Miyong mendadak ragu karena takut membuat ibunya kecewa. Akan tetapi, keesokan harinya, Miyong tertangkap basah menggunakan alat tes kehamilan di kamar mandi demi memastikan jika ia benar-benar hamil. Ibu mana yang tak marah jika mengetahui anak gadisnya tiba-tiba hamil tanpa suami. Terlebih lagi, Miyong bersikeras menyembunyikan jati diri pria yang dimaksud, bahkan menyebutnya sudah meninggal. Namun kakak-kakak Miyong tak percaya dan terus mendesaknya. Melihat Miyong diinterogasi oleh keluarganya, kakak iparnya yang bernama Tuan Choi yang juga memasukkan obat penambah gairah ke minuman Miyong segera melerai mereka. Choi lantas memberitahu siapakah pria yang telah menghamili adiknya. Suatu kebetulan, saat itu Li Gon tengah bernegosiasi di pulau tersebut. Terlebih Li Gon juga datang ke restoran milik Ibu Miyong bersama para karyawan pabrik untuk makan bersama. Melihat kedatangan Li Gon, Ibu Miyong naik pitam dan lantas memaksa Miyong untuk memberitahu sendiri tentang kehamilannya pada pria itu. Mendengar pengakuan Miyong, Li Gon hampir tak sadarkan diri. Ia pun diseret ke rumah keluarga Miyong untuk diinterogasi. Ibu Miyong memaksanya untuk menghubungi sang nenek. 집에 전화해라 내 번호 앞에서. Di waktu yang bersamaan, nenek Li Gon sebenarnya hampir pingsan ketika melihat video Li Gon tertangkap basah di hotel bersama wanita selain Sera. Tentu saja, Yong yang memperlihatkan video itu kepada neneknya dengan maksud agar Li Gon segera diturunkan dari tahta pewaris. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Saat Li Gon menelpon, Ibu Miyong mengambil alih ponsel dan langsung memberitahu kepada ketua Wang jika Li Gon telah menghamili putrinya. 되게 손주가 임신시킨 우리 집 귀한 딸 이름입니다. Ketua Wang awalnya sangat terkejut, namun tak lama kemudian ia tersenyum lebar. Bagaimana tidak, Li Gon akhirnya memberinya cucu pewaris dan artinya ia bisa terus menjadi pimpinan Jamin Chemical. Ketua Wang meminta Ibu Miyong untuk menjaga Li Gon sampai esok pagi, karena ia akan datang langsung ke Pulau Yeol dan bertanggung jawab. Berusaha menuruti permintaan Ketua Wang, Ibu Miyong pun mengurung Li Gon dan Miyong di dalam sebuah gudang. Miyong yang memiliki hati selembut kapas terus-menerus meminta maaf karena membuat Li Gon terlibat masalah dan menjadi bulan-bulanan ibunya. Sedari kecil, ia memang tak tega jika melihat orang lain kesusahan. Miyong juga sudah memutuskan tak akan membiarkan anaknya lahir dalam keadaan yang tidak diinginkan. Ia tak mau kehadiran sang anak nantinya akan menjadi beban untuk hubungan Li Gon dan Sera. 이미 결혼하고 싶은 여자친구 있으시잖아요. Li Gon pun meminta maaf karena ia merasa juga bersalah atas kehadiran janin itu. Ia meminta Miyong pergi ke rumah sakit bersamanya karena tak ingin Miyong melewati hal berat seorang diri. Namun ketika Li Gon membuka mata, Miyong sudah tak ada di sampingnya. Ia lantas menemui keluarga Miyong dan memberitahu bahwa Miyong nekat akan menggugurkan kandungannya. Mendengar hal tersebut, keluarga Miyong dibuat panik. Mereka lantas menyewa perahu untuk segera mencari Miyong ke semua rumah sakit di sekitar pulau. Sementara itu di rumah sakit, Miyong bertemu dengan Daniel dan masih mengiranya sebagai pastor. Daniel yang langsung teringat pengakuan Miyong di gereja, segera mengajaknya mengobrol dan menasihatinya agar memikirkan kembali tentang keputusannya itu. Namun tekad Miyong sudah bulat, ia tak ingin anaknya menderita karena lahir bukan atas dasar cinta. Miyong juga meminta Daniel berdoa bersamanya sebelum akhirnya keduanya berpisah dengan tujuan masing-masing. 좋은 곳으로 갈 수 있도록 해주세요. Ternyata Daniel datang ke rumah sakit itu untuk memastikan seseorang yang diperkirakan sebagai adik kandungnya yang terpisah ketika mereka masih kecil. Nama adik Daniel ketika kecil juga Kim Miyong. Namun setelah memastikan luka bakar di punggung gadis yang ditemuinya, Daniel sadar jika gadis itu bukanlah Kim Miyong yang sedang ia cari. Kembali pada Li Gon yang datang tepat waktu ketika Miyong sedang diperiksa oleh dokter. Saat mendengar detak jantung janin dalam perut Miyong, Li Gon sempat terpaku sejenak. Namun Miyong tetap memutuskan untuk menghilangkan janin itu alih-alih mempertahankannya.
Formulir tindakan telah ditandatangani. Miyong pun sudah berada di dalam ruang operasi. Namun Lee-gon gelisah sembari menatap foto USG janin di perut Miyong. Setelah menimbang-nimbang, Lee-gon akhirnya segera ke ruang operasi dan meminta Miyong untuk menghentikan tindakannya. 김엽씨, 빨리 일어나요. Saat Lee-gon dan Miyong keluar dari rumah sakit, ibu dan sang kakak pun sudah menyusulnya. Bahkan ketua Wang juga datang hampir bersamaan dengan mereka. Lee-gon lantas menjadi bulan-bulanan ibu Miyong beserta sang nenek. Mereka mengira Lee-gon membiarkan Miyong melenyapkan anak dalam kandungannya. Karena merasa tersudut, Lee-gon lantas mengumumkan di depan keluarga Miyong dan neneknya bahwa ia menginginkan anak itu. Bagi Lee-gon, menginginkan bayinya bukan berarti harus menikahi ibunya. Namun pendapat itu ditentang keras oleh ibu Miyong. Begitupun dengan ketua Wang. Miyong pun tak mau Lee-gon menikahinya tanpa dasar cinta. Ibunya pun berkata jika menyetujui apapun keputusan Miyong. 결혼은 못 하겠고 아는 갖고 싶. Ucapan Miyong membuat Lee-gon termenung. Tak mudah menerima wanita lain dalam hidupnya karena ia masih mencintai Sera. Namun ia juga tak tega untuk membiarkan Miyong melahirkan dan membesarkan anaknya sendirian. Dengan penuh pertimbangan, Lee-gon akhirnya menemui Miyong dan memintanya untuk menikah. Di depan keluarga dan orang-orang di Pulau Yeol, Lee-gon dan Miyong mengikat janji suci pernikahan. Meskipun serba mendadak, pernikahan mereka berjalan lancar dan hikmat. Cincin yang dulu hendak digunakan Lee-gon untuk melamar Sera pada akhirnya tersemat kembali di jari Miyong. Kendati Miyong menikah dengan Lee-gon karena kecelakaan, ketua Wang sangat menyukai Miyong dan langsung memanggilnya dengan sebutan cucu menantu. Sebelum kembali ke Seoul, ketua Wang berpesan Miyong segera pindah ke rumah mereka. Ia juga akan menyiapkan kamar bagus untuk gadis itu. Usai pernikahannya dengan Miyong, Lee-gon tak bisa tidur nyenyak. Terlebih sebelum mengikat janji, Lee-gon sempat menghubungi Sera dengan tujuan memberitahu jika ia akan menikah. Namun mendengar Sera yang amat antusias, Lee-gon mengurungkan niatannya. Terlebih saat itu, Sera juga akan tampil untuk pertama kalinya sebagai penari utama. Lee-gon khawatir jika ia memberitahu semuanya, Sera akan gagal dalam penampilannya. 내가 건전을 얼마나 기다렸는지 알아? Ditemani oleh Tuan Tak, dalam keadaan mabuk berat, Lee-gon terus mengoceh tentang nasibnya yang tiba-tiba harus menikah dengan wanita asing yang baru dikenalnya. Semua orang bahagia kecuali dirinya sendiri. Tuan Tak yang merasa prihatin lantas mengalihkan perhatian Lee-gon dengan kado pernikahan yang diberikan oleh Tuan Pak. Tuan Tak membuka kado itu dan menemukan sekaleng obat penambah gairah. Spontan saja Lee-gon langsung teringat tentang miras yang ditenggaknya ketika di Makau. Dalam sekejap, pemikirannya tentang Miyong pun berubah. Ia menduga Miyong ikut ambil peran dalam usaha Tuan Pak untuk menjebaknya. Pemikiran itu pun membuatnya depresi hingga berkonsultasi dengan seorang psikiater. Lee-gon benar-benar marah dan tak bisa menerima semua kesialan yang menimpanya. 다 내 책임인 줄 알았어요. Sementara itu, Miyong telah kembali ke Seoul dan dijemput oleh Tuan Tak ke rumah Tuan Wang tanpa mengetahui kemarahan Lee-gon padanya. Tak ada wanita yang ingin diperlakukan seperti hama, namun itulah yang terjadi pada Miyong. Ketua Wang memang sangat menyukainya karena tahu bahwa Miyong adalah gadis yang baik, namun tidak dengan Lee-gon. Pria itu tak mau tidur satu ranjang dengan Miyong dan malah membiarkannya tidur di sofa. Ditambah lagi, Lee-gon melarang Miyong memperhatikannya atau bersikap layaknya seorang pasangan. Bagi Lee-gon, hanya ada satu wanita yang ia cintai yang tak lain adalah Sera. 다 알겠지만 한 번 더 얘기할게요. Awalnya Miyong mengira Lee-gon akan memperlakukannya dengan baik dan tulus seperti sebelum mereka menikah. Miyong bahkan rela keluar dari pekerjaan sesuai saran dari keluarga Lee-gon. Pengacara Hong yang sudah tahu dengan nasib pernikahan Miyong selanjutnya dibuat prihatin dan memintanya agar menghubungi firma hukum jika suatu saat ada masalah. Saat Miyong menemukan pintu rahasia yang tersembunyi di kamar Lee-gon, ia pun tertampar oleh sebuah kenyataan. Pintu tersebut adalah lorong menuju ruang rahasia yang dulu sering dipakai Lee-gon memadu kasih bersama Sera. Hati Miyong pun kian tersayat ketika tak sengaja menonton video kemesraan Lee-gon dengan Sera di layar kaca. Mereka begitu saling mencintai dan mengagumi satu sama lain yang membuat Miyong kembali didera rasa bersalah. 천사님은 처음 본다 정말. 아이 가지마. 아이고. Saat masih hanyut dalam perasaan sedihnya, tiba-tiba Lee-gon datang dan memarahi Miyong karena masuk sembarangan ke ruang rahasianya. Dengan arogan, ia meminta Miyong menandatangani surat perjanjian cerai. Dalam perjanjian itu juga tertulis jika Lee-gon akan memberikan tunjangan $1 miliar setelah anak mereka lahir. Namun dengan satu syarat, Miyong harus pergi dari rumah itu. Tanpa bisa ditahan, air mata Miyong langsung mengalir deras. Ia akan menandatangani perjanjian itu dengan menghapus syarat tunjangan. Miyong tak mau menerima uang dari Lee-gon dan akan membesarkan anaknya sendiri. Bagi Lee-gon, bayinya mungkin hanya alat untuk mempertahankan posisi sebagai pewaris. Namun bagi Miyong, anak itu lebih berharga dari apapun. 선을 지키고 싶어서였어요. Sementara itu, ketua Wang yang tahu jika Lee-gon bersikap dingin pada Miyong segera menegur dan tanpa sengaja membandingkan Lee-gon dengan ayahnya yang tidak setia. Spontan Lee-gon marah dan langsung pergi begitu saja. Namun ketua Wang tak kehabisan akal. Ia berpura-pura pingsan hingga harus dirujuk ke rumah sakit. Lee-gon yang khawatir terjadi sesuatu pada sang nenek segera menyusul dengan raut kepanikan. Setibanya di sana, ketua Wang malah menyodorkan tiket kelas orang tua dan menyuruh Lee-gon pergi bersama Miyong. Lee-gon pun tak bisa menolak meskipun ia melakukannya dengan enggan.
Sebenarnya, Ligon tak ingin menyalahkan Myung sepenuhnya. Namun kekesalannya kepada Tuan Park membuatnya terus-terusan mencari pelampiasan. Dendam membara dalam hati Ligon membuatnya menjual pabrik sabun di Pulau Yeol kepada seorang rekan bisnis lain yang sebelumnya sama-sama menginginkan pabrik itu. 궁금해서 그런데 거기 뭘 지으실 생각이십니까? Di lain sisi, ibu tiri Ligon menemui salah satu tetua dan mengutarakan asumsinya bahwa pernikahan Ligon dan Myung hanya pura-pura, begitupun dengan kehamilannya. Ia juga menyogok tetua itu agar membantunya menggeser tahta Ligon untuk Yong. Sang tetua pun menyanggupi dan meminta mereka untuk menemukan bukti valid tentang adanya pernikahan palsu. Usai kelas orang tua, Myung dan Ligon berpisah. Myung yang lapar lantas makan seorang diri dan bertemu dengan Daniel. Daniel lalu meminta Myung untuk ikut ke kafenya yang baru. Di sana, setelah Myung membantu Daniel merapikan perabotan kue, mereka pun saling mengobrol. Karena terbawa suasana, tanpa sadar, Myung menceritakan segala keresahannya kepada Daniel, yang masih mengaku jika dirinya seorang pastor. Daniel sendiri merasa dekat dengan Myung karena mengingatkannya pada sang adik yang masih belum ditemukan. 귀여운 여동생이 생긴 것 같아서 정말 좋아요. Hari pun sudah malam, Daniel mengantar Myung pulang ke rumahnya. Saat Myung berhenti di depan sebuah rumah dan berkata bahwa itu adalah rumahnya, Daniel sangat terkejut dan tak menyangka jika suami Myung adalah Ligon. Di waktu yang bersamaan, Ligon yang baru pulang dari kantor memergoki Myung dan Daniel di depan rumahnya. Daniel sebenarnya sudah mengenal Ligon lantaran ia telah kenal dekat dengan keluarga ketua Wang. Namun Ligon tak mengenal Daniel. Kehadiran Daniel di malam itu membuat hati Ligon terusik. Terlebih sebelum pergi, Daniel berkata agar Myung tak sungkan untuk menghubunginya jika membutuhkan sesuatu. 무슨 일 생기면 나한테 꼭 연락하고요. 알았죠? Berani-beraninya seorang pria berpesan demikian kepada istri orang dan bahkan di depan suaminya. Sementara itu, setelah berpikir matang, Myung meminta Ligon untuk memberinya waktu terkait penandatanganan perjanjian cerai. Ia masih berpikir akan merawat bayinya sendiri alih-alih meninggalkannya bersama Ligon. Namun Myung juga berkata, mungkin suatu hari nanti ia akan berubah pikiran setelah yakin siapa yang benar-benar dibutuhkan oleh anaknya. Sementara bagi Ligon, baik saat ini maupun 10 bulan mendatang, mereka akan tetap bercerai apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Myung datang ke kelas orang tua lagi seorang diri. Saat instruktur memberi tugas para suami untuk menjahit baju lampin, Myung berniat menjahitnya sendiri karena berpikir Ligon tak akan meluangkan waktu untuk kelas itu. Ternyata dugaannya salah. Di tengah keheranan sang instruktur, Ligon tiba-tiba muncul dengan tawa khasnya yang menggelegar. Tak hanya itu saja, Ligon juga langsung meminta jarum dan benang dan segera menjahit baju lampin bayi dengan ekspresi bahagia. Melihatnya, hati Myung pun menjadi berbunga-bunga, meskipun ia tahu jika kedatangan Ligon semata-mata hanya demi sang bayi dalam kandungannya. Usai kelas, Myung dan Ligon yang sedang menunggu lift untuk pulang, tiba-tiba dikejutkan dengan sapaan seorang gadis yang mengaku sebagai sahabat Sera. Ligon kelabakan menjawab, sementara Myung yang peka lantas berbohong jika ia adalah asisten Ligon. Memang kebaikan Myung tak perlu diragukan lagi. Ia bahkan mau saja membuangkan sampah gadis sahabat Sera itu hingga membuat Ligon kesal dan tak habis pikir. 지가 버리지 팔이 없나 다리가 없네. Di lain sisi, Sera yang telah menyelesaikan pertunjukan tengah berkemas untuk kembali ke Korea. Hatinya sangat senang karena akan segera bertemu dengan Ligon. Sebenarnya, Sera merasa ada yang aneh pada Ligon akhir-akhir ini. Namun perasaan itu ia tepis lantaran Sera berpikir Ligon akan selalu menunggunya seperti yang sudah-sudah. Sera tak tahu saja jika Ligon sebenarnya mulai merasakan getaran-getaran yang tak biasa ketika ia bersama Myung. Di depan para tetua yang meragukan pernikahan mereka, Myung menjelaskan asal-usul kampung halamannya yang bersih dan nyaman. Para tetua pun terpikat dengan tutur kata Myung yang sopan, mengabaikan satu tetua yang memprovokasi mereka sebelumnya untuk menggeser posisi pewaris. Menurut para tetua lain, Ligon telah menemukan sebuah berlian. Setelah mendengar kata-kata Myung yang amat mencintai kampung halamannya itu, Ligon meminta Tuan Tak mencari tahu apa yang dilakukan rekan bisnis yang telah membeli pabriknya di Pulau Yeol. Ternyata rekan bisnisnya itu akan menjadikan Pulau Yeol sebagai tempat pembuangan limbah industri. Ligon pun menyesal, ia lantas menghubungi rekan bisnisnya untuk bernegosiasi. Tak ada yang tahu perasaan manusia bisa terbolak-balik kapan saja, seperti perasaan Ligon yang sedikit demi sedikit berubah menjadi lembut kepada Myung. Padahal sebelumnya, hatinya hanya dipenuhi kekesalan dan amarah. Mungkin karena saling bersama, Ligon pun menjadi lebih perhatian kepada Myung. Ia bahkan bersedia ikut menari dan bernyanyi bersama dengan warga di Pulau Yeol ketika rombongan Ibu Myung datang ke Seoul. Myung sendiri tak menyangka jika Ligon akan meluangkan waktu untuk bersenang-senang bersama mereka. Meskipun pemarah dan kadang bersikap dingin, Ligon sebenarnya adalah pria yang baik dan pengertian. Melihat ketulusan Ligon, Ibu Myung menjadi tenang lantaran sebelumnya ia mengira jika Ligon pernah menyiksa Myung. Dengan tulus pula, Ibu Myung merentangkan tangan untuk memeluk Ligon dan memintanya menganggap Ibu Myung sebagai ibunya sendiri. 그래, 내도 네 엄마라고 생각해라. Hati Ligon pun terasa hangat karena pelukan itu. Sudah lama ia tak merasakan kasih sayang seorang ibu dan Ibu Myung membuatnya seperti menemukan sesuatu yang telah lama hilang dalam dirinya.
Demi Miyong dan sang ibu, serta demi Pulau Yeol yang indah dan bersih, Lee Gon akhirnya rela membayar denda pembatalan kesepakatan dengan rekan bisnisnya itu. Tak akan mungkin ia tega membuat Miyong dan para warga Yeol bersedih karena keputusannya yang konyol tempo hari. Dengan wajah penuh kelegaan dan kesadaran penuh, Lee Gon memakai kembali cincin pernikahan yang sebelumnya ia lepaskan. Di tempat pameran karya seni Daniel, Miyong yang datang atas undangan pria itu tiba-tiba menerima pesan misterius yang berisi bukti penjualan pabrik sabun di Pulau Yeol yang akan dijadikan tempat pembuangan limbah. Miyong pun sangat terkejut dan gemetaran. Daniel yang melihat hal itu pun lantas mendekat dan bertanya apakah yang terjadi. Miyong pun menceritakan masalahnya sembari berlinang air mata. Miyong juga dibuat bingung, sebenarnya Lee Gon ini orang seperti apa. Di waktu yang bersamaan, Daniel melihat Lee Gon datang. Sebuah rencana pun terbesit di benak Daniel saat Miyong hendak berlalu. Pria mana yang tak marah ketika istrinya dipeluk oleh laki-laki lain? Ini bukan hanya soal cinta, namun juga harga diri. Bagi Lee Gon, meskipun hubungan keduanya hanyalah pernikahan kontrak, Miyong harus berpura-pura bahagia di depan orang lain. Namun bagaimana bisa Miyong berbuat demikian jika Lee Gon telah membuatnya kecewa? Miyong lalu mempertanyakan apakah arti dirinya bagi Lee Gon. Ia tak mengungkapkan secara langsung mengenai kekecewaannya ketika mendengar Lee Gon menjual pabrik sabun kepada perusahaan yang buruk. 아니 갑자기 그런 얘기 왜 하는 거예요? 이건 씨. Karena berniat menghibur Miyong, Lee Gon pulang sembari membawa kue tart yang besar. Namun yang dilihatnya, justru Miyong telah menenteng koper dan bersiap pulang ke Pulau Yeol. Meskipun Lee Gon bertanya, Miyong tetap tak menjelaskan secara langsung hal apa yang membuatnya merajuk. 있는 듯 없는 듯 살아달라면서요. Karena tak tahan, Lee Gon akhirnya membiarkan Miyong pergi dan berpura-pura tak peduli. Hati yang resah membawa Miyong lewat di depan kafe milik Daniel. Daniel yang melihatnya pun segera memintanya untuk mampir. 마침 잘 됐다. 나 안 그래도 이거 준비 중이었는데. Seperti biasa, keduanya tak segan berbagi keresahan masing-masing. Saat ini, Miyong pun lebih leluasa bercerita setelah tahu bahwa Daniel bukan seorang pastor. Menuruti saran Daniel, Miyong akhirnya kembali ke rumah Lee Gon. Tak disangka, ternyata Lee Gon sudah menunggunya di depan gerbang. Meskipun tampak tak peduli, sebenarnya Lee Gon sangat khawatir jika Miyong pergi sendirian. 이렇게 돌아올 거 사람 걱정시키니까 좋아요? Malam itu pun berlalu dengan kesepakatan bahwa mereka akan kembali bersikap sesuai kontrak perjanjian. Keesokan harinya, kakak Miyong yang bernama Mija berkunjung bersama sang suami. Mereka berniat pindah ke Seoul sembari memastikan bahwa Miyong diperlakukan baik oleh keluarga Lee Gon. 서울수도 살아보고 고맙습니다. Lee Gon dan Miyong pun berpura-pura lengket seperti pasangan yang saling mencintai agar tak membuat mereka khawatir. Akan tetapi, keresahan Miyong tak bisa ditutupi. Ia sengaja tak mengizinkan Lee Gon pergi naik kapal feri bersama Mija dengan alasan sibuk. Meskipun demikian, Lee Gon akhirnya tetap menyusul karena tak bisa membiarkan Miyong tampak menyedihkan di depan kakaknya. Di kapal itu, Miyong akhirnya bicara tentang penjualan pabrik sabun dan tempat pembuangan limbah. 왜 여울도 공장을 그렇게 이상한 데다가 팔았어요? Lee Gon akhirnya mengerti mengapa Miyong sangat marah padanya. Namun belum sempat ia menjelaskan hal yang terjadi, Mija yang mendengar obrolan mereka langsung mengamuk dan menjadikan Lee Gon bulan-bulanan. Seketika mereka pun panik dan membawa Mija masuk ke ruangan di dalam kapal. Sayangnya, Lee Gon tak menemukan dokter di kapal itu, sementara butuh 20 menit sebelum kapal mencapai daratan. Tak ada jalan lain, ia pun membantu Mija melahirkan dengan selamat. Kelegaan meliputi seluruh keluarga Miyong. Sang ibu semakin menyayangi Lee Gon dan berulang kali memeluknya. Para warga juga turut berterima kasih kepada Lee Gon karena sudah membangun pusat komunitas di Pulau Yeol. Mendengar Lee Gon yang batal menjual pabriknya ke perusahaan buruk, lenyap sudah kekesalan di hati Miyong. 아이고야, 이 마누라랑 서울 구경 갔는데 어찌 알았겠나. Cara pandang Miyong pun kini berubah. Ia berjanji akan menuruti semua keinginan Lee Gon. Melihat perjuangan seorang ibu yang melahirkan, membuat Lee Gon makin bersikap baik terhadap Miyong. Ia bahkan melarang Miyong tidur di sofa lagi dan memintanya tidur di atas ranjang. 집도 자야 돼. Lee Gon baru menyadari betapa tak nyamannya posisi tidur Miyong saat mereka bertukar tempat. Lama-kelamaan, Lee Gon merasa keegoisannya tak adil untuk Miyong dan Sera. Miyong yang terus mengalah dan menuruti semua permintaannya membuat Lee Gon tak tega jika istrinya itu harus menderita tekanan batin karena suaminya mencintai wanita lain. Lee Gon pada akhirnya meminta Tuan Tak untuk memesan tiket ke New York. Ia merasa harus segera mengakhiri hubungannya dengan Sera. Suatu malam, karena merasa tak nyaman tidur di sofa dan tak tega membiarkan Miyong pindah dari ranjang, Lee Gon memutuskan agar mereka tidur bersama. Namun setelah berusaha tidur dengan tenang tanpa berpikir macam-macam, mereka tetap gelisah karena merasa ada yang aneh dengan perasaan masing-masing. 이거는 떨리는 게 아니야. Ketika Miyong pamit untuk pindah, tiba-tiba saja Lee Gon menariknya dalam pelukan dan menyentuh wajah Miyong seolah akan menciumnya. Tak ada yang bisa menolak takdir seperti Lee Gon yang tak mampu menolak pesona Miyong. Ketika istrinya tengah terlelap, Lee Gon memandangi sembari menepuk-nepuk bahunya layaknya menidurkan bayi. Ia telah memantapkan diri untuk sepenuhnya menjadi milik Miyong. Keesokan harinya, usai mengikuti kelas orang tua dan makan bersama, Lee Gon mengajak Miyong berkunjung ke kantornya. Seluruh karyawan pun memandangi mereka hingga Miyong tertunduk malu dan menolak berjalan berdampingan.
Menyadari hal tersebut, Lee-gon lantas menggandeng tangan Myung dan memintanya untuk percaya diri sebagai istri seorang presdir. 미영 씨는 이제 포스트잇이 아니에요. 뒤에 숨지. Untuk sesaat, keduanya memang tampak seperti pasangan pengantin baru yang sangat bahagia. Namun ketika keduanya memasuki ruangan Lee-gon, awan gelap langsung menyelimuti hati Myung yang semula cerah. Bagaimana tidak, Sera tiba-tiba datang dan langsung memeluk Lee-gon dengan erat di depan mata kepalanya sendiri. Saking bahagianya, Sera baru menyadari jika di ruangan tersebut ada orang lain bersama Lee-gon. 누구야? Sebenarnya, Lee-gon ingin langsung memperkenalkan Myung sebagai istrinya, namun wanita itu segera menyela ucapannya dan mengaku sebagai asisten pribadi ketua Wang. Saat berbicara berdua, Lee-gon memarahi Myung karena menyembunyikan jati dirinya. Namun Myung memiliki alasan tersendiri, karena bagaimanapun Sera tampak sangat bahagia ketika bertemu dengan Lee-gon. Jika memberitahu status Myung saat ini bukanlah waktu yang tepat dan Sera pasti belum siap menerimanya. Lee-gon pun setuju dengan alasan Myung dan lantas kembali menemui Sera dengan tawa yang ia buat-buat. Situasi ini tak mudah bagi Lee-gon. Ia tak ingin menyakiti hati Sera, namun juga tak tega melihat istrinya kesepian. Meskipun Myung tampak baik-baik saja di depan semua orang, sebenarnya ia sering menangis dalam kesendirian. Sementara Lee-gon dan Myung menghadapi rumitnya perasaan mereka, di luar sana, rumor keji berhembus dengan kencang. Rumor itu membawa para wartawan untuk mengejar Myung yang sedang berjalan-jalan di sekitar rumah. Mereka terus menyudutkan Myung sebagai gadis miskin yang sengaja merebut pria kaya dari sang kekasih demi kehidupan yang mapan. Beruntungnya, Daniel datang membantu Myung dan mengusir para wartawan. Daniel bahkan tak segan mengakui dirinya sebagai kakak Myung. 동네 오빠입니다. Rumor itu tak berhenti sampai di sana. Ibu tiri Lee-gon pun memanfaatkan rumor dan kembalinya Sera untuk memperingatkan Myung bahwa gadis itu hanyalah orang kedua seperti dirinya yang bisa sewaktu-waktu dicampakkan dan tak punya tempat bersandar. Dalam hati, Myung menyetujui ucapan ibu tiri Lee-gon. Terlebih setelahnya, ketika Myung mengantar Lee-gon pergi berangkat bekerja, pria itu tampak acuh dan tak melambaikan tangan seperti biasanya. Myung berpikir sikap Lee-gon yang demikian pastilah karena pertemuan mereka dengan Sera kemarin. Ketika hari hujan, Sera datang tepat ketika Lee-gon dan Myung baru pulang dari rumah sakit setelah mereka menjenguk ibunya. Dengan ceria, Sera mengatakan akan menemui nenek Kun sembari membawakan kado. Karena tak ingin terus-menerus membohongi Sera, Lee-gon akhirnya memberitahu bahwa dirinya sudah menikah dengan Myung sebagai istri sekaligus ibu dari anaknya yang akan lahir. Tentu saja Sera tak percaya dan menganggap Lee-gon hanya bercanda. Namun ketika mendengar permintaan maaf dari Myung, Sera pun sadar jika Lee-gon serius dengan ucapannya. Merasa kecewa, marah dan sakit hati yang ia rasakan membuat Sera tak mampu berkata-kata lebih. Ia pun memilih pergi meninggalkan Lee-gon yang tangisnya turut lebur bersama hujan. Dalam kesendiriannya, Lee-gon hanya bisa menangis mengenang kebersamaannya dengan Sera. Di lain tempat, Myung pun menangis karena menyadari Lee-gon dan Sera masih saling mencintai. Untuk menepis rumor, ketua Wang mengajak Myung ke perkumpulan kelas atas. Di sana, nenek Lee-gon memperkenalkannya sebagai cucu menantu, istri sang presdir Jangin Chemical. 우리 선지매입니다. Awalnya orang-orang memuji kecantikan Myung, namun ketika ketua Wang meninggalkannya karena ada urusan, tamu-tamu itu merundungnya dengan sebutan wanita yang tak tahu malu. Seolah belum cukup, teman Sera yang pernah bertemu dengannya saat bersama Lee-gon malah menyiram wajah Myung dengan minuman. Kehadiran Byung-chul pun turut menambah rasa sesak di dada Myung. Mantan teman kencannya itu tega mempermalukan Myung di depan para tamu dengan membeberkan masa lalunya sebagai karyawan rendahan di sebuah firma hukum. Myung menangis tanpa suara. Para tamu yang terprovokasi ucapan Byung-chul semakin menudingnya sebagai gadis miskin yang ingin menjadi Cinderella. Saat Myung merasa tak ada yang membelanya, tiba-tiba Lee-gon muncul dengan tawa khasnya di depan panggung. Dengan gayanya yang arogan, Lee-gon mengusir Byung-chul dan menyebutnya sampah. Ia bahkan memperkenalkan Myung sebagai istrinya dan dengan bangga menyebut Myung sebagai berlian yang tak pantas berada di antara kerikil jelek. Myung memanglah wanita biasa. Sejak kecil, nilai matematikanya selalu buruk. Mungkin ia tak pandai berhitung, namun ia tak akan pernah perhitungan ketika membantu orang lain. Bagi Lee-gon, istrinya yang biasa-biasa saja itu sangatlah istimewa. Usai memperkenalkan Myung, Lee-gon mengajaknya pergi ke tepi sungai Han. Di sana ia mengajak Myung berdansa dan memberikan kejutan dengan ledakan kembang api yang indah. Lee-gon meminta maaf karena ia sempat mengabaikan Myung. Ternyata itu bukan karena ia membenci sang istri, melainkan karena Lee-gon belum siap kembali. Namun di malam itu, Lee-gon telah memutuskan akan tetap bersama Myung. Seharusnya Myung merasa senang, namun yang dirasakannya justru merasa ketakutan. Ia takut tak akan mampu melepaskan Lee-gon saat hari itu tiba. 나 기다려줬어. Kekuatan cinta mampu melembutkan hati yang mulanya sekeras batu. Itulah yang terjadi pada Lee-gon saat ini. Sejak mendeklarasikan dirinya akan kembali bersama Myung, Lee-gon semakin terang-terangan untuk mengungkapkan rasa cintanya lewat perhatian-perhatian kecil. Myung pun menerimanya dengan senang hati, dan bahkan mereka tak segan lagi bermesraan di depan para karyawan maupun di hadapan keluarga Myung. Akan tetapi, di balik semua kebahagiaan yang dirasakannya, sebenarnya Lee-gon tengah khawatir dengan kemungkinan penyakit keturunan yang bisa saja muncul dan membuatnya pergi dalam waktu dekat.
Pasalnya, para pria di keluarga Ligon meninggal di usia 30-an. Ligon menceritakan keresahannya pada dokter Octopus bahwa ia ingin hidup setidaknya sampai anaknya berusia 20 tahun. Dan begitu, ia bisa melindungi anaknya sampai dewasa di mata hukum. Di lain sisi, gara-gara Ligon membatalkan kesepakatan atas penjualan pabrik di pulau, ia pun harus membayar uang penalti yang jumlahnya tak sedikit. Posisi Ligon sebagai presidir pun terancam dilengsarkan. Namun ia menyiasatinya dengan mendapuk Daniel sebagai desainer untuk produk barunya yang akan segera dirilis. Hal itu membuat para tetua kesal lantaran usaha mereka selalu gagal untuk memecat Ligon. Daniel dan Ligon sebenarnya selalu terlibat perang dingin. Ligon cemburu melihat kedekatan desainer itu dengan istrinya, hingga ia tak menyukai Daniel secara personal. Meskipun demikian, Ligon mengakui kemampuan Daniel secara profesional. Terlebih, kerjasama mereka pun turut menaikkan citra Jangin Chemical di mata publik. Demi menunjang penjualan produk baru mereka, Yong membuat promosi dengan mengatur sesi foto bersama antara Ligon, Miyong, dan Daniel. Ligon pun terpaksa setuju karena ia tak mampu lagi membayar penalti jika sampai membatalkan kerjasamanya dengan Daniel. Kesempatan itu juga digunakan Ligon untuk tampil mesra bersama Miyong. Miyong sangat bahagia diperlakukan Ligon dengan penuh kasih. Terlebih saat ini, mereka juga sering makan siang bersama di kantor. Miyong bahkan mengira jika ia bisa hidup selamanya bersama Ligon. Namun telepon dari Sera menjatuhkan angan-angannya itu ke dasar bumi. Sera rupanya meminta bertemu di daerah Gangnam. Ia juga meminta Miyong merahasiakannya dari Ligon. Dalam pertemuan itu, Sera membicarakan status pernikahan Ligon dengan Miyong yang terjadi tanpa dasar cinta. Menurutnya, Miyong akan menderita jika terus bersama Ligon karena kebersamaan mereka hanyalah bentuk tanggung jawab atas anak yang dikandung Miyong. 자신의 아이의 엄마이기 때문에 옆에 있어야 한다고요. Mendengar hal tersebut, Miyong langsung teringat dengan perjanjian perceraian yang pernah diutarakan oleh Ligon. Benar kata Sera, tak ada gunanya Miyong dan Ligon terus bersama karena nantinya mereka juga akan berpisah. Usai bertemu dengan Sera, Miyong menceritakan semuanya kepada Daniel. Daniel yang tak bisa membantu Miyong merasa marah pada dirinya sendiri. Melihat Miyong menderita karena perasaan, membuat Daniel juga tak tega. 결론 내릴 때까지 더 힘들어하는 건 늘 미영 씨 몫이잖아요. Ia pun meminta Miyong untuk tinggal sebentar agar Miyong lebih siap ketika bertemu dengan Ligon di rumah. Sementara itu, Ligon yang baru pulang bekerja mencari Miyong ke seluruh penjuru kamarnya. Namun ia tak menemukan siapapun. Ligon menunggu sang istri di halaman sembari mondar-mandir. Ketika Miyong akhirnya pulang, Ligon langsung memarahinya karena ia sangat cemas. Miyong tak menjawab apa-apa selain memeluk Ligon dengan erat. Hatinya benar-benar menginginkan Ligon, namun ia merasa tak berdaya dengan keadaan mereka yang sangat rumit. Di acara lelang amal, Ketua Wang meminta Miyong datang mewakilinya. Alangkah terkejutnya Miyong ketika di tengah acara, cangkir yang ia buat ternyata masuk ke dalam daftar lelang. 우리 개똥이 아니야? Rupanya, itu adalah perbuatan ibu tiri Ligon yang sengaja ingin mempermalukan Miyong di depan banyak tamu, lantaran nama cangkir itu yang cukup aneh. Nama yang tertera pada cangkir tersebut adalah panggilan yang akan Miyong berikan untuk bayi yang ada dalam kandungannya. Awalnya, cangkir tersebut dilelang dengan harga 10 ribuan. Tentu saja tak ada yang mau menawarnya lagi, karena bagi mereka itu hanyalah cangkir biasa. Namun ketika Daniel menawarnya dengan harga 1 juta won dan memberikan penjelasan singkat tentang seni yang melibatkan emosi, peserta lelang mulai berani menawar dengan harga yang tinggi. Ligon pun tak mau kalah dan turut menaikkan tawaran untuk mengungguli Daniel. Miyong yang melihatnya pun merasa tak nyaman karena persaingan antara Ligon dan Daniel tampak sangat kentara di depan para peserta. 800. Jelas saja, tamu yang lain tak berani menawar lebih tinggi dari harga itu. Seharusnya Miyong senang karena ia tak jadi dipermalukan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Miyong semakin takut. Ia pun segera meninggalkan ruangan lelang dan hendak pulang. Ligon yang bingung dengan sikap Miyong berusaha mengejar dan menahannya. Ia terus bertanya apa kesalahannya hingga Miyong selalu ingin menjauh. 안 보이면 마음도 불편해. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Miyong menginginkan sesuatu bagi dirinya sendiri, yakni memiliki Ligon seutuhnya. Namun Miyong sadar bahwa sedekat apapun mereka saat ini, perjanjian cerai telah menunggu untuk ditandatangani. Ia meminta Ligon untuk mengakhiri semuanya saat ini juga sebelum perasaan Miyong semakin dalam. Ligon tak terima bagaimana bisa Miyong tak peka dengan perasaannya karena sesungguhnya mereka saling menginginkan. Melihat Miyong yang terus mengungkapkan rasa takutnya, Ligon tak mampu menahan diri untuk mengecup bibirnya dengan segenap perasaan. Usai berbagi perasaan di malam itu, Ligon merasa ada yang aneh dalam tubuhnya. Gairahnya seolah ingin meledak ketika berada di dekat Miyong. Namun Ligon tak mau gegabah dan memaksa Miyong. Sebaliknya, ia berusaha keras mengendalikan diri dan menunggu sampai Miyong tak ragu menerima luapan hasratnya yang begitu menggebu-gebu. Seiring kedekatan keduanya, Ligon dan Miyong pun menjadi lebih antusias dalam menyambut anak mereka yang akan lahir pada tanggal 14 Februari. Usai memeriksakan diri ke dokter, keduanya juga berbelanja pakaian bayi bersama. Kebahagiaan benar-benar tengah meliputi dua sejoli itu, hingga tak sadar bahaya terus mengancam untuk memisahkan mereka. Ibu tiri Ligon yang tak suka ketika kisah cinta Ligon dan Miyong dimuat di majalah, lantas mencari sesuatu tentang hubungan mereka.
Suatu hari ketika Ligon dan Myung tengah keluar, ibu tiri Ligon masuk ke kamar dan berhasil menemukan perjanjian cerai yang telah ditandatangani oleh Ligon. Ia pun tersenyum lebar dan langsung membawanya menghadap salah seorang tetua yang selama ini membantunya. Tentu saja, tetua yang serakah amat senang karena pada akhirnya ia menemukan alasan untuk memecat Ligon dalam rapat pemegang saham. 이래도 제가 다시 반지하러 가야겠습니까? Tak menunggu waktu lama, kabar tentang perjanjian cerai itu pun muncul di majalah dan surat kabar pada keesokan harinya. Sungguh ironis, karena beberapa hari sebelum skandal itu muncul, publik lebih dulu disuguhi kisah cinta manis antara Ligon dan Myung. Di hadapan Ketua Wang dan beberapa tetua lainnya, Ligon dan Myung sama-sama tak bisa menyangkal tentang perjanjian itu. Ketua Wang yang amat terkejut dengan pengakuan mereka, bahkan hampir pingsan karena tekanan darahnya yang naik. Di waktu yang bersamaan, Ibu Myung yang juga membaca berita perjanjian cerai di surat kabar, lantas mendatangi rumah keluarga Lee untuk menyeret Myung pulang. 엄마. Meskipun Myung dan Ligon sama-sama memohon untuk diberi kesempatan menjelaskan, Ibu Myung seolah tak peduli. Ia tak rela jika putri kesayangannya diperlakukan sedemikian keji. Bahkan di beberapa artikel, Myung disebut-sebut sebagai wanita yang rela menjual anaknya hanya demi uang. Myung yang tak tega melihat ibunya pada akhirnya setuju untuk pulang bersama, sementara Ligon harus merawat sang nenek yang mendadak pingsan. 그 치사한 줄 알면서 내가 그런 짓 했어. Baik Ligon maupun Myung sebenarnya telah berencana merayakan ultah mereka bersama-sama. Myung bahkan sudah menyiapkan hadiah cangkir yang dilukisnya sendiri. Sementara Ligon sudah memesan tempat di restoran mewah untuk makan malam romantis. Dalam keadaan kacau, Ligon masih ingin menempati janjinya untuk merayakan ultah bersama. Ia juga menyuruh Tuan Tak menyusun rencana agar Myung bisa menyelinap keluar dari rumah tanpa dikejar wartawan yang terus mengganggunya. Sementara Ligon sendiri juga melakukan penyamaran untuk hal yang sama. Myung memang berhasil menjalankan misi, namun saat Ligon dalam perjalanan untuk menemui Myung, Tuan Tak mendapat kabar bahwa para pemegang saham sedang rapat darurat dengan agenda pemecatan Ligon sebagai presidir. Tuan Tak memutar balik kemudi untuk menuju ke perusahaan, namun Ligon bersikeras ingin menemui Myung hanya demi mengucapkan selamat ulang tahun. Sementara itu, Daniel yang melihat berita tentang Ligon dan Myung terlihat termenung. Mengapa skandal perjanjian cerai itu muncul bertepatan dengan hari ultah mereka? Daniel mungkin tak peduli dengan Ligon, namun ia sangat mencemaskan Myung. Ia pun segera menghubungi dan bertanya di manakah Myung saat ini berada. 예, 다니엘 씨. Di lain sisi, Sera yang kehilangan semangat sejak perpisahannya dengan Ligon seperti mendapat angin segar ketika temannya menunjukkan artikel skandal yang mengguncang pernikahan Ligon di internet. Sera pun langsung memesan tiket ke Korea. Ia ingin menggunakan kesempatan itu untuk merebut Ligon kembali. Tak jauh berbeda dengan Sera, Daniel yang cemas akhirnya datang ke tempat yang disebutkan oleh Myung. Dari kejauhan, Daniel melihat Myung terkantuk-kantuk sembari menunggu Ligon datang. Awalnya, ia tak ingin mendekat dan hanya menelpon untuk mendengar sendiri bagaimanakah keadaan Myung. Namun di luar dugaan, Myung menjawab jika dirinya baik-baik saja dan akan makan malam bersama Ligon. Karena tak tahan lagi, Daniel pun menghampiri Myung dan bertanya mengapa Myung masih mengharapkan pria yang selalu menyakitinya. Myung masih tak mengerti dengan maksud Daniel, hingga pada akhirnya Daniel pun mengatakan perasaannya yang sesungguhnya, bahwa ia ingin menjaga Myung bukan sebagai seorang adik. 미영 씨가 더 이상 안 그랬으면 좋겠어요. Di waktu yang bersamaan, Ligon yang kukuh ingin tetap menemui Myung memaksa turun dari mobilnya. Ia tak peduli lagi dengan perusahaan atau apapun. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah Myung seorang. Tuan Tak yang awalnya berusaha menghalangi, pada akhirnya menyerah dan membiarkan Ligon berjalan berlawanan arah. Namun baru beberapa langkah, Ligon mendadak pingsan hingga akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit. Entah apa yang terjadi dengan Ligon, saat Myung masih setia menunggunya, Ligon justru tengah menerima perawatan intensif karena ia tak kunjung sadarkan diri. Seharusnya Myung ada bersamanya, namun takdir seolah mempermainkan mereka berdua. Saat membuka mata dan menemukan Sera di sampingnya, Ligon sangat antusias karena mengira lamarannya di Makau telah diterima. Ligon bahkan memanggil Sera dengan sebutan sayang. Meskipun merasa aneh dengan kondisi Ligon, Sera tetap senang karena mengira hubungan keduanya akan kembali seperti dulu. Dari pemeriksaan seorang dokter, ada kemungkinan Ligon mengalami gejala penyakit keturunan keluarganya, yang salah satunya adalah amnesia. Namun sang dokter belum bisa memastikan karena gejala lainnya belum muncul. Bisa jadi Ligon hanya amnesia karena stres dan banyak pikiran. Myung yang mendengar kabar tentang Ligon bergegas datang ke rumah sakit diantar oleh Daniel. Setibanya di sana, kesabaran Myung kembali diuji manakala Ligon tengah berpelukan dengan Sera di depan matanya. Namun tiba-tiba Ligon berbalik dan menyapa Myung sebagai seorang gadis cincin anjing. Ternyata Ligon masih ingat pertemuan pertama mereka sewaktu dikejar anjing. 나 알지? Di sebuah ruang tunggu, Sera mengajak Myung membicarakan kondisi Ligon. Menurutnya, mereka harus menuruti saran dokter untuk tidak memaksa Ligon mengingat apa yang telah terjadi, karena hal itu bisa memperburuk ingatannya. 그러고 나서부터는 계속 Keesokan harinya, Myung menemui dokter Octopus. Sang dokter pun menyarankan Myung untuk bersabar dengan kondisi suaminya. Tak diduga, tiba-tiba Ligon masuk ke ruangan dan menaruh curiga ketika dokter Octopus menunjukkan rekam medisnya kepada Myung. Tak
Tak ada jalan lain, Myung pun akhirnya berpura-pura menjadi asisten pribadi Lee Gon yang direkrut karena keahliannya berlari sewaktu mereka dikejar anjing. Meskipun merasa aneh, Lee Gon pun akhirnya menerima saja pernyataan itu lantaran Tuan Tak juga turut membenarkan. 김비서 여기 있었네? Sebenarnya, tak masalah bagi Myung jika ia diperlakukan Lee Gon sebagai asisten. Yang terpenting baginya hanyalah bisa berada di dekat Lee Gon tanpa merasa asing. Sera yang merasa khawatir lantas memperingatkan Myung untuk menjauhi Lee Gon. Namun Myung menolaknya karena bagaimanapun ia ingin berada di sisi Lee Gon sampai ingatannya pulih. Kondisi Lee Gon yang amnesia sengaja dirahasiakan oleh Tuan Tak dari semua orang, termasuk Ketua Wang. Myung sendiri juga merahasiakan hal itu dari sang ibu. 그 사람 아프다. Baik Ketua Wang maupun Ibu Myung sama-sama kesal dengan Lee Gon karena tak kunjung meminta maaf dan membawa Myung kembali. Mereka tak tahu saja jika Lee Gon telah melupakan pernikahannya dan juga perasaannya terhadap Myung. Setelah mengetahui dirinya kehilangan ingatan selama 3 bulan terakhir, Lee Gon pun memutuskan untuk mengecek ponsel dan menemukan nama siput cinta di kontaknya. Karena penasaran, Lee Gon menelponnya dan pada akhirnya ia mengetahui jika itu adalah nomor Myung. Lee Gon lantas memberikan berbagai macam instruksi dan menyuruh Myung segera ke rumah sakit sembari membawa semua yang dipesannya. 사장이 없는 틈을 타가지고 땡땡이 치는 거 좀 딱 걸린 거라고. Saat menunggu Myung, Lee Gon membuka internet dan menemukan artikel teratas tentang skandal pernikahan kontrak. Lee Gon pada akhirnya tahu bahwa Myung bukanlah asisten, melainkan istrinya. Ketika Myung datang, Lee Gon mengajaknya berbicara empat mata, dan di saat itulah Myung kembali menerima kata-kata yang menyakitkan. Lee Gon tak ingat jika ia telah jatuh cinta dengan Myung, dan bahkan ia menuduh Myung hendak menukar bayinya dengan uang, serta meragukan jika dirinya adalah ayah dari bayi itu. Meskipun teramat sedih, Myung berusaha memahami jika Lee Gon hanya belum mengingatnya saja, bukan tak mencintainya. 왜 거짓말을 한 겁니까, 비서? Sementara itu, Sera terus berusaha mendekati Lee Gon. Ia bahkan berhenti dari dunia balet demi cintanya. Namun keputusannya itu ditentang keras oleh sang ibu, lantaran ia tak mau Sera dicap sebagai wanita murahan. 너 미쳤구나. Saat Sera makan siang bersama Lee Gon, tiba-tiba dua wanita kembar menghampiri mereka. Salah satu wanita itu adalah instruktur di kelas kehamilan, sementara yang lainnya adalah karyawan di toko perlengkapan bayi. Mereka sama-sama menyapa Lee Gon dan menanyakan kabar Myung. Namun, mereka pun terheran mengapa Lee Gon makan bersama wanita selain istrinya. Melihat semua itu, Sera pun kesal dan meninggalkan Lee Gon begitu saja. Saat Lee Gon menyusulnya, Sera memintanya untuk segera bercerai dengan Myung. Namun Lee Gon menolak karena ia masih ragu. Bagaimanapun, Myung sedang mengandung anaknya. Sera lantas meyakinkan bahwa ia akan merawat anak itu seperti anaknya sendiri ketika lahir nanti. 아기 때문이라면 그 여자가 애놓고 그 애만 데려오면 되잖아. Usai melewati hari yang melelahkan, Lee Gon pulang ke rumah dan Ketua Wang langsung memarahinya karena tak membawa Myung turut serta. Lee Gon yang tak mengerti mengapa sang nenek sangat menyayangi Myung hanya bisa mengiyakan dan langsung masuk ke kamar atas saran Tuan Tak. Lee Gon merasa hanya beberapa hari tak pulang, namun suasana kamarnya telah berubah drastis. Ada buku cerita dan perlengkapan bayi di sana. Lee Gon juga menemukan buku harian yang ditulis oleh Myung. Saat membacanya, tanpa sadar, Lee Gon meneteskan air mata. Keesokan harinya, Sera mengunjungi Lee Gon di kantor. Ia menanyakan foto mereka yang dulu dipajang di meja. Lee Gon pun mencarinya di laci. Dan ternyata, selain foto-fotonya dengan Sera, Lee Gon juga menemukan permen hati di sana. Seketika, ingatannya kembali tersusun satu persatu. Mulai dari pertemuannya dengan Myung, hingga bagaimana mereka mengungkapkan perasaan dan akhirnya berpisah. Kaki Lee Gon pun lantas melangkah keluar. Ia bahkan melepas tangan Sera yang berusaha menahannya pergi. Sembari mengemudi, Lee Gon teringat kisah cintanya dengan Myung dan sangat menyesali betapa ia sudah membuat istrinya menderita selama ini. Tangisnya semakin menjadi seiring laju rodanya menuju ke tempat Myung berada. Ketika ingatannya kembali, semua sangat menyakitkan bagi Lee Gon. Bahkan meskipun sudah sampai di restoran milik keluarga Myung, Lee Gon tak berani turun dari mobil dan hanya memandangi istrinya dari kejauhan. Ketakutan telah membungkus jiwanya hingga ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya baik dengan Sera maupun dengan Myung. Menurut Dr. Octopus, mendiang ayahnya dulu mengalami gejala yang sama dengan Lee Gon dan kian hari kian memburuk. Lee Gon yang menduga hidupnya tak lama lagi, lantas mengubah surat perjanjian cerai menjadi surat wasiat, yang mana Lee Gon akan memberikan hak asuh dan seluruh asetnya kepada Myung jika dirinya meninggal dunia. 이혼 합의서에 있는 모든 내용은 없는 걸로 하겠습니다. 대신 Berpisah dengan istri dan calon anak yang sangat dicintai bukanlah hal yang mudah. Untuk terakhir kalinya, Lee Gon ingin menghabiskan waktu bersama Myung di kelas kehamilan. Saat itu, instruktur meminta mereka untuk menulis surat sambutan bagi sang bayi ketika lahir kelak. Lee Gon pun meminta Myung menulis surat berdasarkan ucapannya yang tanpa sadar juga merupakan curahan hatinya. Ketenaran, kekayaan, bahkan cinta tak akan ada artinya jika hidupnya tak lama lagi. Itulah yang dirasakan Lee Gon dan tak ingin ia bagi kepada Myung. Sebelum Lee Gon mengakhiri pernikahannya, ia lebih dulu menemui Sera untuk memutuskan hubungan. Sera yang tak siap berpisah lagi dengannya hanya bisa menangis dan memohon agar mereka bisa kembali seperti saat Myung belum hadir dalam hidup Lee Gon. Namun Lee Gon sama sekali tak terpengaruh dengan permintaan Sera karena keputusannya sudahlah bulat.
Usai memantapkan hati, Li-gon menghubungi Myung untuk bertemu. Ia juga membawa cangkir buatannya dan memberikannya kepada Myung. Saat Myung menerimanya, mengalirlah kata-kata perpisahan dari mulut Li-gon. 아무리 봐도 우리 집안 분위기랑 어울리지 않길래. Sebelum berpisah, Li-gon memberi pesan kepada Myung bahwa ia harus tetap menjadi lem super. Awalnya, Myung tak terpikirkan bahwa kata-kata Li-gon menyeratkan jika ingatannya sudah kembali. Barulah saat ia sampai di seberang jalan, Myung menyadari jika Li-gon pasti sudah mengingat kisah cinta mereka. Myung lantas berbalik dan memanggil Li-gon, sementara Li-gon memilih menguatkan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Namun, beberapa detik kemudian, Li-gon menyesali perbuatannya. Myung yang hendak berlari menyusul Li-gon tiba-tiba terpental akibat ditabrak mobil. Cangkir yang dibawanya pun turut pecah dan begitulah semuanya berlangsung semakin rumit. Organ dalam Myung robek dan harus dioperasi, namun tindakan itu membutuhkan anestesi yang jelas berbahaya bagi janin. Li-gon pun terpaksa memilih untuk menyelamatkan Myung, karena tak mungkin juga bayinya bisa bertahan jika kondisi ibunya terus memburuk. Li-gon tak mau mengorbankan kedua nyawa yang sangat berarti baginya. Saat siuman setelah operasi, Myung pun histeris ketika mengetahui bayinya sudah tiada. Li-gon pun tak bisa melakukan apa-apa selain berusaha menenangkan Myung dan terus-menerus meminta maaf. Rasa bersalah memukulnya hingga ia tak sanggup lagi lebih lama berada di sisi Myung. Setelah pulih, Myung kembali menemui Li-gon. Sebelum benar-benar berpisah, ia bertanya, maukah Li-gon melupakan masa lalu dan memulai lagi sedari awal. Namun Li-gon hanya menjawab dengan permintaan maaf dan hari itu juga keduanya resmi bercerai. Usai perpisahannya dengan Li-gon, Myung menemui Daniel yang hendak berpamitan sebelum kembali ke Perancis. Daniel telah menjual kafenya karena ia putus asa setelah pencarian adiknya tak pernah membuahkan hasil. Dalam pertemuan itu, Daniel menyodorkan brosur sekolah seni di Perancis dan meminta Myung mempertimbangkannya. 난 미영 씨가 거기 다니면 좋을 것 같은데. Di hari keberangkatan Myung ke Perancis, Li-gon bertemu dengan ibu Myung. Ternyata, ibu Myung pun sudah menjual restoran yang dulu dibeli dengan uang dari Li-gon. Ibunya merasa tak berhak menerima apa-apa lagi dari mantan menantunya itu. Meskipun menyesali semua yang terjadi, ibu Myung sangat mengerti bahwa Myung dan Li-gon sama-sama telah berusaha. 나도 미영이도 할 만큼 했다. Li-gon tergerak ingin menemui Myung untuk terakhir kalinya. Sayangnya, saat itu Myung sudah berada di bandara bersama Daniel. Li-gon berusaha mengejar sebelum Myung benar-benar pergi jauh. Namun sekencang apapun suaranya memanggil Myung di bandara, nyatanya keduanya tetap tak bertemu. Myung sendiri yakin bahwa kali ini keduanya benar-benar tak berjodoh. Beberapa tahun kemudian, Myung kembali ke Korea. Dandanannya telah berubah menjadi lebih stylish dengan rambut warna merah anggur. Myung sempat berpapasan dengan Li-gon, namun sepertinya Myung tak mengenali Li-gon lagi. Tatapannya saat itu hanya fokus kepada Daniel yang telah menunggunya di bandara. Akan tetapi lain hal bagi Li-gon. Meskipun sempat terlewat, Li-gon menoleh dan seolah-olah mengenali bahwa wanita yang sebelumnya berpapasan dengannya adalah Myung. Di lain sisi, Myung telah menjelma menjadi seniman terkenal dengan nama Ellie Kim. Ia pulang ke Korea untuk mengadakan pameran lukisannya yang pertama di negeri asal. Tentu saja, keberhasilan Myung tak lepas dari dukungan Daniel yang selalu ada di sisinya. Meskipun telah bersama dalam waktu yang lama, hubungan keduanya tak pernah berkembang lebih dari seorang teman. Hal serupa juga terjadi dengan Sera dan Li-gon. Setelah berhenti dari balet, Sera menjadi guru tari di sebuah SMA. Keahlian dan kecantikannya yang memikat membuatnya memiliki banyak penggemar hingga ia sering menerima hadiah. Seperti di hari itu, saat Li-gon menjemput dan mengajaknya makan siang, Sera baru saja mendapat bunga dan kado dari muridnya yang sudah lulus. Sembari mengobrol dengan Li-gon, Sera membuka hadiahnya yang ternyata berisi seuntai kalung cantik. Saat Li-gon tengah memasang kalung di leher Sera, Myung memasuki restoran bersama Daniel. Tak terelakkan lagi, Myung pun melihat kedekatan antara Li-gon dan Sera dari kejauhan, sehingga ia berpikir jika keduanya telah kembali bersama. Myung lantas memutuskan untuk mengabaikan rasa kecewanya, meskipun sesekali masih mencuri pandang ke meja Li-gon dan Sera yang tak menyadari kehadirannya. Usai mengantar Sera pulang, Li-gon segera menuju ke restoran ibu 3 anak milik keluarga Myung. Ternyata, meski sudah tak lagi menjadi menantu, hubungannya dengan mantan mertua masih terjalin hangat. 안 나오는 건 참 신기해. Li-gon menganggap ibu Myung seperti ibunya sendiri, begitupun sebaliknya. Sang ibu juga sangat senang ketika Li-gon datang dan memakan masakannya dengan lahap. 나 이제 있으면 진짜 한 10공 더 먹을 수 있어 나는. Setiap kali mereka bertemu, baik Li-gon maupun ibunya tak pernah sekalipun membicarakan tentang Myung. Meskipun sebenarnya, Li-gon selalu tahu kabar tentang Myung. Di ruang rahasia yang kini menjadi tempatnya mengenang calon bayinya yang telah tiada, Li-gon juga menyimpan foto-foto terbaru Myung dan brosur pameran lukisannya. Namun Li-gon tak memiliki keberanian untuk menemui mantan istrinya itu karena khawatir akan membuatnya kembali terluka. Li-gon tak berminat untuk menikah lagi, meskipun ketua Wang terus mendesaknya. Sang nenek bahkan meminta agen perjodohan untuk mencarikan Li-gon gadis lajang, walau sebenarnya ketua Wang masih mengharapkan Myung untuk kembali menjadi cucu menantunya.
Karena Lee Gon tak menunjukkan keinginan menikah lagi, ibu tiri Lee Gon mendesak Yong untuk ikut kencan buta. Ternyata mereka masih mengincar posisi pewaris Changin Chemical. Tetua yang selalu membantu mereka pun mengusulkan agar Yong segera menemukan pendamping dan melahirkan anak. Tentunya agar hak pewaris Lee Gon berpindah kepadanya. Sementara itu, Lee Gon pergi keluar kota untuk mengunjungi pameran Miyong. Di sana ia memesan kamar 2006, namun pihak hotel memberinya kamar 2009. Meskipun Lee Gon bersikeras meminta untuk bertukar, ia tak mendapatkan apa-apa karena kamar itu sudah lebih dulu ditempati tamu yang lain yang ternyata adalah Miyong. 왜 하필 2006호나. Suasana hati Lee Gon tak karuan lantaran kamar yang dipesannya tak ada, dan ia pun bingung antara harus tetap mengunjungi pameran atau tidak. Lee Gon sangat merindukan Miyong, namun ia juga takut untuk menemuinya. Namun pada akhirnya ia datang ke pameran dan bahkan membelikan karangan bunga yang sangat besar. Sambil mengendap-endap karena takut berpapasan dengan Miyong, Lee Gon melihat lukisan-lukisan yang dipajang di pameran, hingga ia menemukan satu lukisan anak kecil dengan dua tangan di samping telinga dan menunjukkan pose seperti mata siput. Lee Gon kenal betul pose itu adalah lambang siput cinta darinya untuk Miyong. Lee Gon membeli lukisan tersebut dan meminta membungkusnya di tempat. Miyong tak menyangka jika lukisan anak yang dibuatnya akan segera laku. Sebenarnya Miyong sendiri tak berniat menjualnya. Ia meminta kontak pembeli lukisannya dengan maksud untuk mengambilnya kembali. Sekuat apapun Lee Gon menahan diri untuk menghindari Miyong, nyatanya ia malah kepanasan sendiri saat melihat kedekatan antara mantan istrinya dengan Daniel. Lee Gon pun menguntit kemanapun mereka pergi. 저 다니엘 제비새끼랑 같이 있었던 거야. Saat Miyong dan Daniel tampak makin mesra, Lee Gon justru mengirim pesan sebagai orang yang membeli lukisan dan meminta bertemu di sebuah taman. Lee Gon memang datang, namun ia tak berani mendekati Miyong dan berpura-pura mendadak demam lewat sebuah pesan. Karena penasaran dengan maksud dari lukisan yang dibelinya, ia bertanya kepada Miyong. Tanpa sadar, Miyong pun mengatakan lewat pesan bahwa lukisan tersebut adalah kenangan berharga yang juga bagian dari dirinya. 가족이고 분신 같은 존재거든요. Tentu saja, hal yang bagi Miyong adalah kenangan berharga, menurut Lee Gon hanyalah luka mendalam yang diberikannya. Rasa bersalah pun kembali muncul di benak Lee Gon, hingga membuatnya menghukum diri lewat minum miras sampai mabuk berat. Saat setengah sadar, Lee Gon pulang ke hotel dan terus menggedor kamar 206. Miyong yang merasa takut sekaligus penasaran, akhirnya membuka pintu. Dan begitulah, keduanya kembali bertemu seperti takdir. 이건 씨, Kamar yang digedor-gedor oleh Gun dalam kondisi mabuk ternyata adalah kamar Miyong. Pria itu kemudian ambruk dan Miyong membawanya masuk ke dalam kamar. Ketika terbangun, Gun menemukan memo dari Miyong yang memintanya untuk segera pergi sebelum ia kembali. Ia juga berharap tak akan pernah bertemu lagi dengan Lee Gun. Saat Lee Gun sedang check out dari hotel, Daniel pun menghampirinya. Gun berterima kasih karena selama ini Daniel telah menjaga dan melindungi Miyong. Namun Daniel melakukannya bukan karena Lee Gun, melainkan dirinya yang sangat mencintai dan menyayangi Miyong. 그런 말할 자격이 있다고 생각합니까? Selama mereka kenal, Daniel dan Miyong saling melengkapi. Ketika Miyong bahagia maupun sedih, ia juga selalu ada di sampingnya. Begitupun sebaliknya. Seperti hari ini, ketika Daniel mendapat kabar jika adiknya yang hilang telah ditemukan. Daniel janjian dengan sang adik di sebuah kafe. Pertemuan itu pun terjadi begitu cepat dan berubah menjadi momen yang sangat mengharukan. Tak ingin merusak momen itu, Miyong meninggalkan keduanya. Di lain sisi, Yong melihat-lihat foto Miyong di internet. Ibunya tak mengira wanita yang lugu dan polos seperti Miyong kini menjadi sangat terkenal. Yong sangat merindukannya, begitupun dengan nenek Kun yang ada di sana. 얘 미영이야? Ketenaran Miyong memang tak terelakkan. Pameran hari pertama sangat ramai hingga ia sangat bahagia. Miyong pun teringat jika esok hari lukisan yang dibeli Kun harus dikirimkan. Ia masih berusaha agar pembeli mempertimbangkan untuk membatalkan pesanan. Sayangnya, pembeli itu selalu mencari-cari alasan setiap kali akan diajak ketemuan. Mengetahui jika pembeli memiliki seorang anak, Miyong membuat lukisan baru dengan gambar ibu dan anak sebagai gantinya. Namun lukisan yang telah dibeli tetap dikirim ke alamat yang tertera, yakni rumah manajer Tak. Saat lukisan itu sudah sampai, Miyong mengirim pesan pada si pembeli. Ia berkata akan kembali ke Prancis dalam waktu dekat, sehingga ia menunggu keputusan pembeli dengan segera. 영자님, 제가 조만간 프랑스로. Di lain sisi, Yong dan manajer Tak berencana untuk meningkatkan penjualan produk dengan melibatkan karya seniman wanita, sebab visual sangatlah penting. Ada beberapa seniman yang mereka usulkan, yang salah satunya Ellie Kim alias Miyong. Namun Gun dengan tegas menolaknya. Manajer Tak tetap memberikan profil dan portofolio masing-masing seniman. Ia juga mengingatkan Gun untuk memisahkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi ketika sedang memilih. Beberapa hari kemudian, Yong mengajak Miyong bertemu karena merasa rindu. Terlihat Yong mengagumi Miyong yang sekarang telah menjadi wanita yang sukses dan penuh percaya diri. 저도 도련님 생각 많이 했어요. 정말요? Keesokan harinya, Daniel mengajak Miyong makan siang dengan sang adik. Sebelum masuk ke restoran, ia melihat adik Daniel berbicara dengan staf agen kredit yang membantu Daniel mencari adiknya. Mereka berdua rupanya bersengkongkol untuk memoroti harta Daniel. Miyong yang mengetahuinya pun tak tinggal diam. Saat Daniel sedang menerima telepon, Miyong menegur adiknya. Ia merasa bahwa wanita tersebut bukanlah adik Daniel yang asli. Miyong tak rela jika Daniel ditipu dan disakiti, sebab pria itu telah susah payah mencari adiknya. Namun, orang tersebut justru memanfaatkan ketulusan Daniel. 근데 이상하게 미영 씨가 진짜 미영 씨가 아닌 것 같아요.
Orang yang mengaku sebagai adik Daniel terlihat marah dan berusaha memukul Myung. Namun gelas yang ia pegang terlempar dan pecah tepat di kaki Daniel. Ternyata pria itu mendengarkan percakapan mereka. Daniel merasa begitu bodoh karena semudah itu mempercayai seseorang. Ia pun pergi ke tempat di mana terakhir kali melihat adiknya. Saat itu, keduanya masih kecil dan sedang bermain-main. Adik Daniel ingin makan es krim dan kebetulan di lokasi yang tidak terlalu jauh ada penjualnya. Ketika kembali dari membeli es krim itu, adik Daniel sudah tak ada. Setelah banyak hal yang sudah dilewati, Daniel memutuskan untuk berhenti mencari sang adik. Ia percaya jika adiknya sehat dan bahagia di suatu tempat. Saat ini, Daniel hanya ingin memiliki keluarga sendiri. Ucapan itu pun ditafsirkan Myung sebagai keinginan Daniel untuk segera menikah. Tepat sekali, sehari sebelum Myung berangkat ke Prancis, Daniel akan memberitahunya sesuatu. Myung sangat yakin jika Daniel akan melamarnya. Merasa cemas, Myung pun curhat kepada pembeli lukisan alias Kun. Ia menyuruh Myung untuk mempertimbangkan semuanya terlebih dulu. Tibalah di hari itu, Myung bertemu dengan Daniel di acara teater. Ia mempercayakan lukisan anak kepada pembeli lukisan karena esok akan berangkat ke luar negeri. Mengetahui hal itu, Kun tak bisa diam begitu saja. Ia pun mengembalikan lukisan anak sekarang juga dan menanyai keberadaan Myung. 지금 어디 있어요? Di lain sisi, Daniel menyalakan proyektor dan mulai menggambar. Ia menceritakan pertemuan awal hingga mereka sampai di titik ini. Daniel lantas menuju ke tempat Myung yang sedang duduk sembari membawa bunga. Ia melamar wanita itu, dan tepat di waktu yang bersamaan, Kun diam-diam melihatnya dari kejauhan. Myung masih belum memahami perasaannya kepada Daniel. Apakah itu cinta atau sekedar rasa terima kasih karena telah menemaninya ketika terpuruk, sehingga Myung menolak lamaran pria itu. Namun Daniel tak akan menyerah. Mulai saat ini, ia akan mendekati Myung dan sabar menunggu hingga wanita itu siap. 정식으로 남자로서 미영 씨한테 다가갈 테니까 Ligon yang awalnya ingin mengembalikan lukisan lantas mengurungkan niatannya. Ia tak sanggup mendengar jawaban Myung atas lamaran Daniel. Ia tak berani mendekati mantan istrinya lagi, padahal manajer tak mendukungnya untuk kembali dengan Myung. Terlebih saat ini, penyakitnya sudah berangsur sembuh. 3년 동안 못 잊으시면 얼굴 한번 그냥 확 까고 Sebenarnya, Ligon masih khawatir bila sewaktu-waktu penyakit genetiknya kambuh, sehingga lebih baik ia memendam perasaannya dan tetap bersikap dingin terhadap Myung. Seperti saat ini, yang mana adalah hari kematian Gaedong bayi mereka. Ketika Gun menuju ke TKP kecelakaan, Myung sudah ada di sana terlebih dulu. Keduanya sama-sama teringat akan kejadian lampau yang membuat trauma batin hingga sampai saat ini. Namun Lee Gun pandai menyembunyikannya. 당신은 잊으면 안 된다. 무슨 말 같지도 않은 말을 Myung meminta Gun hidup bebas dan melupakan dirinya serta Gaedong. Bukankah ia dulu sudah menyerah dengan hak asuh bayi mereka? Berbeda dengan Myung, meskipun ia menjalani kehidupan yang baru, ia tak akan pernah melupakan Gaedong. Di malam harinya, Gun mengirim pesan kepada Myung sebagai pembeli lukisan. Mereka membicarakan banyak hal seperti kakak dan adik. Myung berkata jika rencananya berubah, maka ia akan tinggal 6 bulan lagi di Seoul sebelum kembali ke Prancis. Tak hanya dengan Myung, dengan Sarah pun, Lee Gun tak ingin menjalin hubungan lebih dari sekedar teman. Hal itu membuat ibu Sarah marah dan masuk paksa ke kantor Lee Gun. Wanita itu mengatakan bila Sarah selalu menangis setiap kali pulang bertemu dengan pria itu. Menurutnya, Gun hanya mempermainkan perasaan Sarah. Dan jika demikian, maka lebih baik hubungan pertemanan di antara keduanya diakhiri. Kontrak kerjasama antara Myung dan Changin Chemical sudah dibuat. Pengacara Hong menyerahkan kepada Myung untuk ditandatangani. Ia juga menyampaikan, jika kekurangan biaya, maka Myung dapat menggunakan uang tunjangan dari Gun. Namun Myung memintanya untuk tidak membahas soal tunjangan lagi. Setelahnya, Myung pergi ke restoran milik ibunya. Namun Lee Gun sudah ada di sana terlebih dulu. Ia bahkan mengajak Gun keluar dan menyuruhnya untuk berhenti menemui sang ibu. Lee Gun berdalih jika ia hanya ingin makan masakan ibu Myung dan tak ada maksud yang lain. Ia juga tak memiliki perasaan lagi terhadap Myung. Myung pun mempertanyakan mengapa dirinya yang dipilih untuk bekerja sama dengan perusahaan. Gun tak bisa memutuskan sendiri sebab perusahaanlah yang telah merekomendasikan Myung. Namun jika Myung menolak kerjasama, maka ia harus memberikan alasan yang jelas. 말도 안 돼. 안 되는 소리야. 허나게 나면서 막 그렇게 웃겼어요? Pada akhirnya, Myung mau menandatangani kontrak dengan syarat orang yang dihubungi selama proses bekerja adalah manajer Tak. Sikap Myung pun menjadi sedikit angkuh dan lebih kuat. Dalam hati pun Gun memujinya sangatlah keren. Karena tak mengangkat telepon, Daniel menghampiri Myung ke studio miliknya. Ia mengkhawatirkan Myung karena ketika bekerja, Myung pasti lupa segalanya, termasuk urusan makan. 마지막으로 밥 먹은 거 몇 시예요? Keesokan harinya, Daniel pun mengajak Myung piknik. Ia rupanya tahu kerjasama yang dilakukan Myung dengan perusahaan milik Lee Gun. Namun bukannya marah, Daniel justru mendukung Myung. Mendapat support dari orang terdekat, Myung semakin bersemangat. Ia lalu mengunjungi kebun milik perusahaan yang ditanami bahan-bahan pembuatan produk. Di waktu yang bersamaan, Lee Gun juga pergi ke tempat itu untuk mengecek sekaligus mencari udara segar. Ia melihat Myung sedang memotret berbagai tumbuhan untuk keperluan desain. Gun mengikuti setiap langkah Myung hingga sampailah ia di dekat kolam. Myung meletakkan kamera dan kertas gambarnya di atas batu, sementara ia pergi ke arah lain untuk memotret tumbuhan. Saat itu, kertas gambar Myung tertiup angin yang berhamburan. Lee Gun pun mengambilnya satu persatu dan meletakkan ke tempatnya semula, sembari mengawasi Myung karena ia takut ketahuan. Namun Myung menyadari keberadaan Lee Gun dan segera mencari sumber suara. Keduanya pun akhirnya dipertemukan. Myung marah dan menuduh Lee Gun membuntutinya. Padahal sudah berkali-kali ia berkata, jika di luar perusahaan, sebaiknya mereka tak pernah bertemu.
Tiba-tiba saja hujan turun dan Gun berinisiatif menutupi Miyong dengan jasnya. Keduanya pun berlari turun ke arah pondokan. Tanpa sadar, Miyong dan Lee Gun seolah menikmati momen itu. Keduanya terperangkap di sebuah pondok dan tak bisa turun ke bukit, sebab jembatan yang ada di bawah bukit tergenang air dan aksesnya dibatasi. Tak ada cara lain kecuali tetap tinggal di pondokan itu. Keadaan pun semakin memburuk hingga listrik mati. Untuk menghabiskan waktu, Gun menceritakan banyak hal, dan menurutnya suara hujan juga sangat menenangkan. Namun di sela-sela obrolan, Miyong bersikeras ingin turun ke bukit dan hendak segera pulang. Gun berusaha menahannya agar Miyong di sisinya setidaknya sampai hujan reda. Tiba-tiba saja badan Miyong demam dan wajahnya semakin pucat. Ia tak mau Lee Gun memegangnya dan tak mau pria itu terus memperdulikannya. Mulai saat ini dan selanjutnya, Miyong berharap keduanya menjauh karena sudah tak ada lagi hubungan. 우리 아무 사이도 아니잖아요. Miyong pingsan karena demam tinggi ketika ia memaksa akan pergi dari pondokan. Lee Gun dengan telaten merawatnya agar panas tubuh Miyong segera turun. Keesokan harinya, Miyong meninggalkan Lee Gun yang masih tertidur pulas. Sepucuk surat ia tinggalkan sebagai bentuk ucapan pamit. 먼저 내려가 볼게요. Sementara itu di studio, Daniel sudah menunggu Miyong dengan perasaan yang sangat khawatir. Miyong pun menceritakan hal yang telah ia alami bersama Lee Gun. Karena tak ingin Miyong sakit, Daniel mengajaknya berolahraga. Keduanya pun membeli sepatu olahraga yang sangat nyaman. Sepulangnya dari toko, tanpa keduanya sadari, Gun sedang mengamati keduanya dari dalam mobil. Di malam harinya, Daniel mendengar pertengkaran antara Sarah dan ibunya. Suatu kebetulan, Daniel memang membeli apartemen di dekat apartemen Sarah, dan kini pun keduanya bertetangga. Sang ibu rupanya menginginkan agar Sarah kembali ke dunia balet, namun gadis itu lebih nyaman dengan pekerjaannya saat ini. Sarah juga memarahi ibunya agar tak mendatangi Gun lagi. Setelah ibunya pulang, Daniel menghampiri Sarah yang sedang menangis. Pria itu mengajaknya makan es krim untuk menghilangkan kesedihan Sarah. 속 타죠. Daniel lalu menanyakan perkembangan hubungannya dengan Lee Gun, namun gadis itu tak ingin meneruskan obrolan yang tak ada sangkut pautnya dengan Daniel. Pria itu pun merasa obrolan ini masih ada kaitannya dengan dirinya, sebab ia telah melamar Miyong. Kembali pada Lee Gun yang melarang Miyong dan manajer Tak untuk mengantarkan dokumen yang dibutuhkan Miyong ke studionya. Jika mereka membawa keluar dokumen rahasia perusahaan, Lee Gun mengancam akan memenjarakan keduanya. Sebaiknya undang saja Miyong ke kantor dan biarkan ia melakukan riset tanpa harus membawa dokumen keluar dari perusahaan. 왜 기밀 문서를 밖으로 유출시키는 겁니까? Sebenarnya itu hanyalah alasan Lee Gun karena ia ingin berada di dekat Miyong. Selama Miyong bekerja di kantor, ia membawakan minuman kesehatan dan banyak vitamin. Lee Gun juga menunggunya di dalam ruangan itu, namun Miyong merasa tak nyaman sehingga ia memintanya untuk keluar. Tak hanya memberikannya minuman kesehatan, Lee Gun juga memastikan Miyong pulang dengan perasaan tenang, sehingga Lee Gun memantaunya lewat CCTV dan meminta karyawan untuk menyalakan lampu di setiap ruang yang hendak Miyong lewati. Tak lupa, Lee Gun juga memesankan taksi untuk wanita itu. 감사합니다. 아, 괜찮아요. 감사합니다. Perhatian Lee Gun tak sampai di situ saja. Keesokan paginya, ia memberikan makanan di restoran Ibu Miyong. Kali ini, ia ingin makanan tersebut dibungkus agar bisa dimakan bersama Miyong di kantornya. Setibanya di kantor, ternyata Miyong sudah tidur dan Lee Gun mendekatinya hingga wanita itu terbangun. Mereka pun membuka makanan yang dibeli Lee Gun. Miyong pun pada keria sadar jika makanan tersebut berasal dari restoran milik ibunya. Ia terlihat marah karena sudah berkali-kali mengingatkan Lee Gun agar tak bertemu dengan ibunya lagi. Lee Gun membela diri bahwa ia pergi ke sana bukan karena maksud tersembunyi. Ia memang menyukai masakan ibu Miyong dan sudah menganggapnya sebagai ibu sendiri. 어째서 당신 어머니가 해주는 쌍꺼풀 처음 먹었다고요? Merasa jengkel, Miyong akhirnya mengirim pesan pada pembeli lukisan. Hampir saja Lee Gun ketahuan, sebab saat itu ponselnya berbunyi. Lee Gun pun segera berlari ke toilet agar Miyong tak curiga. Keesokan paginya, Miyong mendapat kiriman lukisan pertamanya ketika ia di Paris. Ternyata, lukisan itu adalah lukisan seorang pria dengan permen cherry di sekitarnya. Saat sedang buntu dengan pekerjaan, Miyong sempat bertukar pesan dengan pembeli lukisan itu. Pembeli lukisan itu pun memberinya inspirasi, yang mana ada seorang gadis yang hidup di hati setiap wanita. Lewat kalimat itu, Miyong pun seketika mendapatkan inspirasi. Lee Gun juga menyemangati Miyong agar bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Pada akhirnya, semua pekerjaan Miyong dapat terselesaikan. Manajer Tak lalu mengundangnya ke kantor untuk bertemu dengan Lee Gun yang ingin mengucapkan terima kasih. Saat di lobi, ia sempat bertemu dengan Sarah yang awalnya ingin mengajak Lee Gun makan siang. Keduanya pun pergi ke kafe sebelum Miyong menghadiri undangan Lee Gun. Sarah sebenarnya merasa khawatir mengenai kolaborasi antara Miyong dengan Jang In Chemical, namun Miyong menjelaskan jika ia dan Lee Gun hanya bertemu dalam urusan pekerjaan. Setelah pertemuan itu, giliran ia pergi menemui Lee Gun. Pria itu mengagumi hasil karya Miyong, terlebih saat ditunjukkan ke semua pegawai yang terlibat. Semua orang kagum melihatnya dan yakin jika iklan tersebut akan membuat para wanita tertarik. Saat Miyong akan pulang, Lee Gun menghampirinya untuk mengajak makan malam. Wanita itu pun menolak karena akan makan malam bersama di rumah keluarganya. Ternyata hari ini, kakaknya sedang berulang tahun. Untuk terakhir kalinya, Lee Gun menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Miyong. Perpisahan ini pun bagi mereka terasa cukup menyedihkan. 아주 만족했습니다. Di tengah perjalanan ke rumah keluarganya, Miyong kelupaan membawa hadiah sehingga ia mengabari Daniel lewat telepon jika akan sedikit terlambat.
Ketika menuju ke lantai atas, ia melihat Gun sedang berada di sana. Pria itu rupanya membawa sebuah lukisan yang Myung tahu telah dibeli oleh seseorang bernama Yongja. Terbongkarlah sudah bahwa Gun adalah Yongja. Rupanya, Lee Gun berencana mengembalikan lukisan tersebut agar bisa menemani Myung. Hal itu tentu saja sangat mengecewakan bagi Myung. Mengapa Lee Gun tega melakukan perbuatan itu padanya? 이건 대체 나한테 왜 이러는 거예요? Saat itu Lee Gun mengakui jika dirinya adalah Lee Yongja, orang yang membeli lukisan. Fakta itu pun membuat Myung merasa kecewa sebab selama 3 tahun ini ia tak bisa melupakan Lee Gun. Namun ternyata pria itu justru mempermainkan perasaannya. Semua kata-kata manis yang Gun kirimkan sebagai Yongja adalah kepalsuan. 어떻게 이런 일을 할 수가 있어요? Ia hanya bersandiwara agar Myung percaya bahwa Yongja adalah orang yang berbeda. Myung rupanya masuk ke dalam perangkapnya. Sementara Gun menganggap Myung tak berubah dan mudah dibodohi. Kata-katanya yang kejam membuat Myung seketika naik darah. Namun ada hal yang membuat Myung lebih sakit hati, yang mana saat itu Lee Gun berkata bahwa lukisan anak kecil itu seperti lukisan biasa dan tak ada artinya baginya. Berat sebenarnya bagi Lee Gun untuk mengatakan hal itu. Terlebih kenyataannya, lukisan itu sebenarnya sangatlah berharga. Setiap malam, Gun selalu memandangi dan mengajak lukisan itu berbicara seolah-olah lukisan itu benar-benar hidup. Ia pun termenung di tangga studio milik Myung. Lee Gun tak menyadari jika sepasang mata Daniel tengah mengawasinya. Pria itu rupanya hendak menjemput Myung karena ia tak kunjung datang. 만질 수 없어도 Di lain sisi, efek ucapan Lee Gun sangatlah menyakiti hati Myung, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Paris agar tak bertemu lagi dengannya. Rencana itu pun ia utarakan kepada Daniel. Ia mengungkapkan bahwa orang yang membeli lukisan Gaidong adalah Lee Gun. Siang harinya, Ji-yoon mengunjungi studio Myung dan menceritakan jika nenek mendaftarkan Gun ke biro jodoh yang dikelolanya. Nenek berharap bisa mendapatkan menantu yang baik hati seperti Myung. 맨날 언니랑 똑같은 여자 찾아오라고 일주일에 한 번씩 나 부르신단 말이야. Selama ini, Lee Gun memang tak pernah dekat dengan seorang wanita pun. Myung juga memastikan hal tersebut pada Ji-yoon yang dibenarkan jika Lee Gun memang sudah melajang sejak bercerai dengan Myung. Bahkan nenek sangat mengkhawatirkannya karena Lee Gun tak kunjung menikah. Anggapan bahwa Lee Gun dan Sera berpacaran pun akhirnya terbantahkan. Keduanya ternyata hanyalah bersahabat, namun hari ini Gun akan memutuskan ikatan itu. Lee Gun berasumsi jika Sera lelah mempertahankan pertemanan keduanya, sehingga ia akan segera mengakhirinya. 이제 그만하자. 그 친구 사이. Keputusan Lee Gun membuat Sera galau. Ia pun mengajak Daniel minum bersama dan menceritakan keluh kesahnya jika dirinya telah benar-benar ditolak oleh Gun, karena pria itu sepertinya masih mencintai mantan istrinya. Tak disangka Daniel, ternyata Gun selama ini mengidap penyakit kronis. Ia berpisah dari Myung karena tak mau menyusahkan pasangannya. Informasi itu pun benar-benar membuat Daniel sangat terkejut. Keesokan harinya, ketika sedang berkemas, Myung menemukan surat di pojokan bingkai lukisan yang dikembalikan oleh Lee Gun. Lukisan itu mengisyaratkan jika Lee Gun selama ini membohonginya, karena ternyata selama ini Lee Gun terus mengingat lukisan itu. 다시 떠올리게 돼서 정말 행복했습니다. Ada beberapa kalimat dalam pesan Gun yang ketika dicocokkan tak sinkron dengan ucapannya. Pada akhirnya, Myung menginformasi hal tersebut kepada Gun secara langsung. Ia sekaligus ingin mengembalikan uang pembelian lukisan yang tak diterima Lee Gun. Myung rupanya ingin memastikan semua ucapan Gun dalam surat ataupun pesan tulus atau hanya kebohongan belaka. Setidaknya sebelum berangkat ke Paris, ia harus mengetahui faktanya. Namun Lee Gun justru mengusirnya. Karena keberangkatannya ke Paris sangat mendadak, Myung menemui pengacara Hong, yang mana pria itu bertanya mengapa dulu Myung dan Lee Gun berpisah, padahal sebenarnya keduanya pasangan yang sangat serasi. Myung pun tak tahu karena Lee Gun tiba-tiba memutuskan hubungan tanpa memberitahu alasannya. Ada banyak hal yang baru Myung ketahui, yang salah satunya pertemanannya dengan Sera kali ini. 궁금해지냐고 해요. Sera juga mengungkit pertemuan keduanya 3 tahun silam ketika ia menunjukkan surat cerai Gun. Sera rupanya ingin meluruskan bahwa surat itu sebenarnya adalah palsu. Ia sengaja melakukan hal tersebut untuk mendapatkan hati Gun kembali. Sebelum berangkat ke Paris, Myung masih menghadiri acara bertajuk Malam Iklan Wanita. Di saat sesi wawancara, ia ditanya tentang proses mendapatkan inspirasi untuk proyeknya dengan Jang In Chemical. Kebetulan, Lee Gun saat itu sedang berdiri di tangga, tepat di depannya. Dengan tegas Myung menjawab bahwa ada seseorang yang ia percayai yang selalu memberikan ide untuknya. 다른 분이 영감을 줬어요. Selama ini, sosok itu juga selalu mendengarkan dan menghibur Myung dengan hangat. Myung sangat berterima kasih kepada orang tersebut. Meski saat ini, ia hilang kontak. Myung yang tulus tak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang itu. Saat berpamitan dengan ibunya di restoran, tiba-tiba Lee Gun datang menghampirinya. Ibu Myung memberinya kode untuk meninggalkan tempat, namun Myung justru memintanya menyiapkan hidangan untuk Lee Gun. 오셔서는 밥도 안 주고 내주는 거 왜요? Keduanya pun akhirnya makan di meja yang berbeda tanpa adanya komunikasi. Setelah berpamitan dengan sang ibu, Myung juga akan menyapa anaknya. Lee Gun pun hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Keesokan harinya ketika semua sudah siap, Myung menemukan alat rekaman di dalam tasnya. Sepertinya seseorang yang memasukkan alat itu adalah pengacara Hong. Begitu rekaman diputar, terdengar suara Lee Gun yang membacakan sebuah surat wasiat. Lee Gun rupanya merahasiakan penyakitnya dari Myung dan ia akan memberikan studio di Paris untuk mantan istrinya itu. 전처 김미영 씨가 몰랐으면 합니다. Daniel awalnya berpura-pura tak mendengar ajakan Myung untuk segera berangkat. Namun di tengah perjalanan, ia memutar balik.
Daniel tak ingin hidup dalam penyesalan, sehingga ia rela mengantarkan Myung ke rumah Lee Gon. Ia berharap Myung bisa memastikan apa yang telah disembunyikan oleh Lee Gon selama ini. 미영 씨 이대로 떠나면 평생 못 잊을 거잖아요. Setibanya di rumah Lee Gon, ternyata pria yang mereka cari sedang pergi ke kolumbarium untuk meletakkan foto Gaidong di dekat foto ibunya. Lee Gon juga bercerita kepada sang ibu jika ia tak berani meminta Myung untuk menemaninya di saat ia sedang sakit. 옆에서 같이 좀 버텨달라고. Karena Lee Gon tak ada, Myung meminta izin pada nenek untuk menunggu kepulangan mantan suaminya itu di dalam kamarnya. Saat memasuki kamar pribadi Lee Gon, ia pun teringat memori kebersamaan keduanya. Ranjang bayi dan perlengkapannya pun masih disimpan baik oleh Lee Gon. Myung juga membuka komputer milik mantan suaminya yang terdapat video yang ketika di-play muncul wajah Lee Gon. Ternyata video itu dibuat Lee Gon untuk mengingatkan setiap kali ia mengalami amnesia. Myung tak sanggup untuk menontonnya lebih lanjut karena isinya sangat mengharukan. Saat keluar dari kamar, ia melihat nenek tengah syok setelah melihat siaran televisi. Ternyata terpampang berita jika Lee Gon akan melakukan jumpa pers. Melihat sang nenek yang begitu khawatir ketika mengetahui Gun akan melakukan konferensi pers, Myung berusaha menghentikannya. Ia tak peduli meski di depan rumah telah banyak wartawan yang sudah menunggu. Myung tiba tepat setelah Gun mengumumkan tentang penyakitnya dan alasan mengapa ia mundur dari posisi presiden direktur. Kehadiran Myung menjadi pusat perhatian sehingga semua kamera menyorot ke arahnya. Saat ini Myung tahu alasan Lee Gon mengabaikannya dan ia juga meminta pria itu untuk tidak membohongi hati nurani jika selama ini tak pernah merindukannya. 당신이 왜 계속 거짓말을 했는지. Sayangnya, Gun dengan lantang justru meminta manajer untuk mengusir Myung. Padahal Myung hanya tak mau Gun menderita seorang diri. Ia juga berjanji tak akan pernah meninggalkan Lee Gon karena penyakitnya dan yakin bisa menghadapi semuanya asalkan tetap bersama. Karena sangat mencintai Lee Gon, pada akhirnya kedua insan itu pun berciuman tanpa peduli dengan sorotan kamera. Usai melakukan konferensi pers, keduanya memutuskan menginap di hotel untuk membicarakan kelanjutan hubungan. Meski diingatkan bahwa penyakit Lee Gon tak sepele, Myung yang keras kepala tetap bersikukuh untuk menemani pria itu. Di kamar hotel, keduanya bercengkrama dan menikmati waktu bersama di atas ranjang seperti 3 tahun silam. Baik Myung maupun Lee Gon lebih leluasa dalam mengekspresikan perasaan cintanya. Hingga keesokan harinya, Myung bermaksud meminta izin pada nenek untuk menemani Lee Gon karena ia tak mau Lee Gon yang ia sayangi menghadapi penyakitnya seorang diri. 미영아, 아플 때 아프더라도 Nenek tak menyetujui ide tersebut karena kakek Lee Gon dulu menderita penyakit yang sama, sehingga beliau pernah berada di posisi Myung saat ini dan tahu risiko yang akan menanti. Merasakan kesungguhan hati Myung, nenek pun menyerah dan akan memberi persetujuan jika ibu Myung merestui mereka untuk rujuk. Sementara itu, rapat dewan untuk membahas pengunduran diri Lee Gon terjadi sangat kacau karena para tetua berselisih pendapat. Mayoritas dari mereka menolak keputusan tersebut sebab kinerja Lee Gon untuk membesarkan perusahaan selama ini sangatlah bagus. Ketika Gun datang, salah satu tetua yang sejak awal ingin menjatuhkannya menyuruh Lee Gon untuk membuktikan ucapannya di acara konferensi pers untuk melepas jabatannya. Gun memang akan mengundurkan diri dari posisi presidir, namun hanya dalam waktu 3 bulan untuk menikmati liburan. 제 거치는 제가 결정을 합니다. Selama Lee Gon absen, jabatannya akan diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab dan berkompeten, yang tak lain nenek Gun. Tak hanya Lee Gon, Myung pun menyelesaikan masalah dengan bertemu dengan Daniel di kafenya dulu. Ia pun berterima kasih atas semua hal yang pernah Daniel lakukan, sehingga Myung bisa sampai di titik ini. Sayangnya, sampai saat ini, hati Myung tak dapat berlabuh kepada Daniel. Daniel pun seolah menerimanya dan berlapang dada. Meski seolah kuat dan tidak menampakkan kesedihan, nyatanya Daniel tetap mabuk untuk melupakan ucapan Myung usai pertemuan itu. 아, 강세라 씨 나 엄청 허접하게 보셨네. Saat hendak naik ke lift, Sarah menemukan Daniel yang tengah mabuk berat hingga tak mampu berjalan sendiri ke apartemennya. Sarah lah yang memapah Daniel dan menidurkannya ke kasur hingga tak sengaja melihat 2 foto anak kecil yang ada di meja dekat ranjang Daniel. Seketika ekspresi Sarah berubah seolah mengingat sesuatu. Di lain sisi, sebagai anggota keluarga Lee Gon yang berpotensi mengidap penyakit yang sama, Yong juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Walaupun dokter menyatakan jika Yong sehat, ia tetap tersugesti mengalami gejala-gejala amnesia sehingga memberitahu pada ibunya. Ibu Yong menyangkal bahwa anaknya lupa ingatan seperti Lee Gon, sebab Yong sebenarnya bukanlah anak kandung dari ayah Lee Gon. 용아, 그게 말이야. Mendengar rahasia yang telah lama dipendam sang ibu, Yong berlari keluar rumah karena ia tak bisa menerima kenyataan ini. Di waktu yang bersamaan, Lee Gon dan Myung akhirnya tiba. Lee Gon mengklarifikasi apa yang telah terjadi, sementara Myung berusaha mengejar Yong. Ibu Yong menceritakan yang sebenarnya pada Lee Gon dan meminta maaf karena telah menutup-nutupi fakta bahwa ia dan Yong bukanlah kakak beradik. Wanita itu juga menyerahkan buku harian ayah Gon yang berisi ungkapan perasaannya sebagai pengidap suatu penyakit yang sesekali mengalami amnesia. Sama seperti dirinya kepada Myung, ayah Lee Gon juga tak tega untuk memberitahu istrinya karena tak mau wanita yang ia sayangi menderita. Sepulang dari menghibur Yong, Myung menghampiri Lee Gon yang tengah menangis dan memeluknya dengan penuh kasih. Lee Gon berterima kasih karena Myung mau menemaninya di saat-saat terburuk. Keesokan harinya, Myung mengunjungi sang ibu untuk meminta restu rujuk dengan Lee Gon. Ia bahkan ingin menjalani hidup sesuai keinginannya.
Ibu Myung saat itu menentang karena tak ingin anaknya menderita jika penyakit Lee-gon kambuh, karena jika waktu itu tiba, pasti Myung hanya akan ditemani kesendirian. Namun Myung dan Lee-gon akan berusaha lebih keras, sebab bagaimanapun restu seorang ibulah yang selalu diharapkan oleh anak-anaknya. 이번에는 내 맘이 가는 대로 살고 싶다. Sementara itu, Myung yang terlihat bersedih lantas menunjukkan surat pengunduran diri pada Lee-gon dan berjanji akan angkat kaki dari rumah bersama sang ibu. Namun dengan berbaik hati, Lee-gon akan tetap menampung mereka sebagai keluarga untuk menemani nenek dan hidup rukun bersama. Sementara Lee-gon memang berencana untuk tinggal di tempat lain dan manajer Tak sedang mencarikan rumah yang cocok. Namun rumah yang dipilihkan terlalu mewah dan mahal menurut Myung, sehingga ia mengajak Lee-gon tinggal di rumah Ji-yoon saja. Bukan tanpa syarat, Lee-gon dan Ji-yoon telah menandatangani surat kontrak tukar rumah yang sangat menguntungkan pihak Ji-yoon. Sebab ia akan tinggal di rumah Lee-gon dan dekat dengan pacarnya. Terlebih, dengan adanya kontrak itu, nenek telah memberikan persetujuan. 정말로 얘를 우리 집에 받아들이려고요? Agar lebih nyaman tinggal di rumah Ji-yoon, Lee-gon dan Myung menata barang dan bersih-bersih mulai dari sudut depan hingga belakang. Di sela-sela waktu merapikan rumah, Myung membuka sebuah kotak penyimpanan dan menemukan chip kasino dari Lee-gon saat ia di Macau. Selama memiliki chip tersebut, Myung merasa selalu memiliki harapan dalam hidup dan satu persatu mimpinya telah terwujud. Mulai saat ini, Lee-gon dan Myung berjanji akan hidup bersama dan menanti harapan-harapan baru yang akan muncul di masa depan. 가고 있어줘요. 평생. Meski diniatkan untuk berlibur, sebenarnya Myung tetap berangkat kerja. Begitupun dengan Lee-gon yang memiliki kesibukan sendiri. Bukan pergi ke kantor, Lee-gon mengunjungi restoran ibu Myung untuk berjuang mendapatkan restu agar ia bisa rujuk dengan putrinya. 솔직히 나 기다렸잖아. Namun, meski secara terang-terangan disuap oleh vitamin, ibu Myung sama sekali tak tergiur. Tanpa diduga, wanita itu memberikan jawaban yang membuat Lee-gon tertegun bahwa ia bersedia merawat Gun tanpa syarat dan akan memperlakukannya seperti anak sendiri asalkan Lee-gon melepaskan Myung. 나는 무조건 너 도와줄게. Ibu Myung hanya kasihan kepada anaknya yang selama ini menderita, sehingga restu untuk Lee-gon pun tidak diberikan. Ia justru memintanya untuk memahami perasaan seorang ibu. Namun tekad Lee-gon sangatlah kuat, sehingga ia tak akan menyerah dan keesokan harinya ia mendatangi ibu Myung yang sedang perawatan rambut di salon. Pada upayanya yang kedua, Lee-gon masih gagal karena ibu Myung belum berubah pikiran sebagaimana yang diucapkan Myung bahwa ibunya tak mudah dibujuk. 내가 하면 안 된다 하면 안 되는 기라고. Di malam harinya, ketika hendak menghabiskan waktu untuk bermesraan dengan Myung, mereka pun kedatangan tamu yang ternyata adalah Tuan Park, Mi-ja, dan Hyung-jun. Ketiga orang itu rupanya hendak mengajak Lee-gon dan Myung untuk bermain kartu. Pada beberapa putaran, Lee-gon selalu dikalahkan oleh Tuan Park dan teman-temannya hingga membuatnya semakin frustasi. Tak tahan melihat hal itu, Myung ikut bermain karena ia yakin dengan kemampuannya untuk memenangkan permainan. Wanita yang awalnya diremehkan oleh Lee-gon berubah menjadi sosok yang susah untuk dikalahkan. Dan tanpa mereka sangka, Myung yang selalu menang ingin terus bermain, bahkan sampai ketiganya tak kuat untuk membuka mata. Keesokan harinya, Lee-gon dan Myung meneruskan misi untuk mendapatkan restu dari sang ibu. Keduanya bahkan mengikuti beliau untuk berolahraga di taman. Berbagai jenis alat olahraga dicoba oleh Lee-gon untuk membuktikan kegigihannya pada calon mertua. Seusai berolahraga, Lee-gon menggendong Myung dengan telaten yang diam-diam membuat hati ibu Myung bahagia. Jika saja Lee-gon tak menderita penyakit aneh, pasti ia akan langsung setuju untuk memberikan restu. Sementara itu, ada hal yang cukup mengganjal di benak Lee-gon tentang sang ayah, sehingga ia pergi ke rumah untuk membuka kembali buku harian mendiang ayahnya. Karena dianggap mengantongi informasi penting, Lee-gon menanyai Ibu Yong mengenai pertemuan terakhir beliau dengan ayahnya. Wanita itu pun mengenang masa lalu, yang mana ayah Lee-gon pergi dari rumah dan meninggalkan ibu Lee-gon serta Lee-gon yang masih kecil. Ayah Lee-gon menetap selama beberapa waktu di rumah Ibu Yong sebelum memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Namun pada akhirnya, beliau mengalami kecelakaan hingga tewas. Aku mianan 사람이었던 거지. Lee-gon berterima kasih pada Ibu Yong yang telah memberikan buku harian ayahnya, yang mana itu adalah benda satu-satunya yang masih tersisa dan mengubah persepsi Lee-gon atas sang ayah yang selama ini dianggap telah mengecewakan keluarganya. Ketika membuka kembali buku harian itu, Lee-gon juga menemukan sebuah foto yang terselip di halaman paling belakang, yang tak lain sebuah pohon yang rindang. Lee-gon teringat sesuatu dengan tempat di foto itu yang pernah ia kunjungi bersama sang ayah ketika masih kecil. Demi membantu pencarian, Lee-gon meminta bantuan pada seorang detektif yang ternyata adalah mantan bos perusahaan yang dulu pernah membeli pabriknya. Perusahaan beliau telah bangkrut karena banyak melakukan tindakan ilegal. Jika detektif berhasil menemukan lokasi pohon yang sama persis dengan foto itu, Lee-gon akan membayarnya 2 kali lipat. Mendengar tawaran yang sangat menggiurkan, mereka pun setuju meski tak memiliki clue sama sekali tentang tempat yang sedang dicari Lee-gon. Semenjak melihat foto anak kecil di apartemen Daniel, Sarah berupaya menghindari pria itu setiap kali bertemu. Namun hari ini, ia memberanikan diri untuk memencet bel apartemen Daniel dan menawarkan makanan buatannya sendiri. 처음 해봤거든요. Karena baru pertama kali memasak, tampilan kue yang dibawakan Sarah kurang menarik, walaupun setelah dicicipi, ternyata rasanya enak juga.
mengenai foto anak perempuan yang dilihat Sarah di dekat ranjang Daniel. Ternyata itu merupakan adik kandung Daniel yang menghilang ketika mereka masih kecil. Awalnya Sarah enggan mengatakan, namun kemudian ia mengaku jika anak perempuan di foto itu adalah dirinya. Meskipun sebenarnya ia tak tahu menau mengapa keadaannya bisa seperti ini. 근데 왜 내가 그 사진 속에 있는지. Setelah beberapa hari berlalu, Daniel yang sekian lama tak menemui Myung mengajak gadis itu ke sebuah kafe untuk memberinya hadiah. Bukan barang, melainkan penampilannya bernyanyi di depan panggung yang membuat Myung menangis bahagia karena ia mengenang masa-masa indah mereka. Kebahagiaan itu tak hanya dirasakan oleh Myung, namun juga Lee Gon yang pada akhirnya mendapat restu setelah ibu Myung melihat usaha kerasnya. Akan tetapi, beliau tak sanggup memberikan doa disertai senyuman sehingga tak akan hadir di pernikahan mereka. 항상 웃게. 광대가 절대로 내려온 일 없이. Beberapa waktu kemudian, sebelum mengikatkan janji suci pernikahan, Lee Gon mengajak Myung yang sudah merias diri dan menggunakan gaun indah untuk pergi ke suatu tempat. Manajer Tak dan yang lainnya pun dibuat panik karena tamu sudah berdatangan, begitupun nenek yang hampir saja pingsan. Alasan dibalik semua itu, yakni karena detektif telah menemukan lokasi pohon yang dimaksud Kun, yang mana pohon itu akan segera dipindahkan. Detektif berusaha mengulur waktu agar petugas yang akan memindahkan pohon menunggu kedatangan Lee Gon dan Myung. Setibanya di sana, Lee Gon pun bernostalgia tentang momen kebersamaan terakhirnya dengan sang ayah. Selain bermain dan berbincang, mereka juga mengubur kotak yang hanya bisa dibuka setelah Lee Gon sudah dewasa. Lee Gon menggalinya dengan kuat sampai menemukan kotak kayu yang berisi barang-barang kenangannya dengan sang ayah, seperti bola tenis, kancing lengan, dan sebuah surat. Surat tersebut merupakan nasihat yang akan seketika mengubah kehidupan Lee Gon. Usai membaca surat sang ayah yang tersimpan di kotak kayu dan dikubur di dekat pohon yang menjadi tempat terakhir kali mereka bertemu, perasaan Lee Gon menjadi lebih lega dan bisa menjalani hidup tanpa beban. Keduanya tiba di lokasi pernikahan tepat setelah manajer Tak meminta para hadirin yang sudah mulai bosan menunggu kedatangan pengantin untuk pulang. Tak ingin melewatkan momen pernikahan putrinya, Ibu Myung yang awalnya menolak untuk hadir tiba-tiba muncul dengan handuk dan dandanan yang sangat cantik. Berbeda dengan pertama, janji pernikahan kali ini diucapkan dengan sungguh-sungguh dan diakhiri ciuman mesra yang membuat para tamu terharu. Setelah resmi menikah, mereka memilih Pulau Jeju sebagai lokasi bulan madu. Lee Gon dan Myung menikmati perjalanan, bahkan Myung bisa menyetir sendiri dengan kondisi jalanan yang sepi, sehingga Lee Gon dapat mencium sang istri dengan puas. Sementara itu, keinginan nenek untuk segera menimang cucu bertolak belakang dengan rencana Lee Gon untuk menunda momongan selama 6 bulan. Ia rupanya ingin menikmati momen pernikahan bersama Myung. Pada akhirnya, nenek merencanakan proyek yang sama seperti kejadian di Macau 3 tahun yang lalu. Dibantu manajer Tak, ia meminta pelayan bar memasukkan obat kuat ke dalam minuman Lee Gon dan Myung. Sepertinya, dosis obat dari Tuan Pak sangatlah kuat, sebab meski hanya menenggak 1 gelas minuman, Myung dan Lee Gon langsung sempoyongan menuju ke kamar hotel. Keesokan paginya, tanpa mengingat detail apapun, keduanya terbangun dalam kondisi tidak berpakaian, persis pengalaman di Macau. Mengetahui sedang dijebak, Lee Gon dan Myung mencari otak di balik rencana konyol ini, yang tak lain manajer Tak dan Leong. Hari kedua berada di Pulau Jeju, Lee Gon dan Myung masih di mabuk asmara. Keduanya tak pernah meninggalkan satu sama lain, yang mana Lee Gon yakin jika Myung merupakan orang yang ditakdirkan untuknya semenjak insiden cincin yang menggelinding di pusat perbelanjaan. Pembicaraan romantis di bawah gemerlapnya bintang menjadi salah satu momen paling berharga dalam hidup mereka. 아주 슬픈 날이 올지도 몰라요. Beberapa waktu kemudian setelah bulan madu yang panas, Myung akhirnya hamil dan akan dikaruniai anak kembar. Yang mana hal itu sesuai dengan doa Ibu Yong agar mereka diberi anak kembar agar berkahnya berlipat-lipat. Sementara itu, Daniel memastikan foto anak perempuan yang selalu ia simpan adalah Sarah kepada ibu gadis itu yang tak pernah disangkal sedikit pun. Mengetahui fakta jika selama ini ia diadopsi dan wanita yang membesarkannya bukanlah ibu kandung, Sarah sepertinya sulit menerimanya. Di satu sisi, ia pun merasa beruntung masih diberi kesempatan untuk bertemu satu-satunya keluarga yang memiliki hubungan darah yang tak lain adalah Daniel. 세라야. Sementara itu, Lee Gon melakukan pemeriksaan medis dan hasilnya tak ada tanda-tanda kemunculan penyakit, sehingga dokter memintanya untuk menjalani hidup dengan lebih tenang. Beberapa tahun kemudian, anak Lee Gon dan Myung kembar laki-laki dan perempuan dan sudah besar serta hidup dipenuhi kebahagiaan. Saat piknik bersama di taman, Lee Gon membacakan dongeng menarik yang didengar oleh mereka dengan antusias. Lee Gon dan Myung sangat bahagia melalui pernikahan mereka dan bisa saling melengkapi. Tak ada penyesalan sedikit pun terhadap hal-hal yang telah dilewati karena meskipun dibumbui kesedihan dan masalah,